Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dari jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan panelis yang sudah bergabung bersama dengan saya siang hari ini, warganet yang saat ini sudah bergabung, ada sekitar 1.300 yang sudah bergabung di laman Facebook fanpage dari Kementerian Keuangan. Rekan-rekan investor dan juga calon investor, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan juga sehat tentunya. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan menyapa beberapa panelis dan juga rekan-rekan di jajaran Kementerian Keuangan. Yang pertama, kami sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Lucky Alfirman. Selamat siang, Bapak. Sudah hadir pula di sini ada staf ahli bidang pengawas pajak, Bapak Nufransa Wirasakti. Kemudian juga staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Bapak Justinus Prastowo. Staf khusus bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi, Ibu Masyita Kristalin. Juga sudah hadir pula bersama dengan kita yang terhormat PLT Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Denny Ridwan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dan juga kami akan menyapa Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi serta pejabat Eselon 2 di lingkungan DJ PPR Kementerian Keuangan, para pejabat di lingkungan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan beserta seluruh jajaran, kemudian direksi dari Bursa Efek Indonesia dan Self-Regulatory Organization. Kemudian juga kami akan menyapa mitra distribusi yang juga sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Mitra distribusi obligasi negara retail seri ORI 017 dan juga sudah hadir pula para pembicara kita. Sudah ada Mbak Prita Gosi. Apa kabar Mbak Prita? Dan juga ada Dr. Tirta. Apa kabar Dr. Tirta? Alhamdulillah baik. Ya, sehat luar biasa semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumala dan saya akan memandu acara peluncuran dari ORI 017 siang hari ini. Dan juga saya menyapa kepada seluruh warganet. Tadi saya sudah dengar ada sekitar 1.300-1.500 warganet yang sudah bergabung di laman Facebook grup dari ORI 017. Kami harapkan untuk bisa merapat, untuk bisa menyaksikan live langsung dari peluncuran ORI 017. Dan rekan-rekan sekalian, acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan seluruh mitra distribusi sebagai public outreach dari produk surat berharga negara retail yaitu ORI 017 dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada investor dan juga calon investor Indonesia. Dan berita baiknya ini merupakan untuk pertama kalinya surat berharga negara diluncurkan atau di launch melalui portal media sosial. Jadi lebih efisien dan juga lebih bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apabila kita ingin membantu, ingin menjadi pahlawan di negeri sendiri, sekarang saatnya untuk berinvestasi namun juga ikut turut membantu negeri melalui ORI 017. Baik, dan juga sesuai dengan tema peluncuran kita pada siang hari ini, yakni menjaga negeri lewat investasi. Kita harapkan kepada seluruh rekan-rekan, warganet, dan juga masyarakat Indonesia agar lebih yakin dan juga optimis tentunya terhadap perekonomian Indonesia dan juga sama-sama kita bergerak dan juga melawan pandemi ini dan juga menjaga stabilitas ekonomi negara Republik Indonesia. Baik, sebelum memulai acara kita, sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber panelis yang sudah bersama dengan saya, terlebih dahulu untuk mengenal lebih dekat mengenai obligasi retail Indonesia atau ORI 017, saya akan mengajak seluruh warganet untuk dapat menyaksikan tayangan perjalanan video ORI dalam tayangan berikut ini.
Rekan-rekan sekalian, seluruh warganet, baru saja kita saksikan bersama video singkat mengenai perjalanan ORI. Dan sebelum kita akan segera berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita secara online, terlebih dahulu saya ingatkan bahwa sekali lagi nanti di akhir acara kita akan melakukan door prize dengan hadiah yang menarik sekali, yakni adalah 1 unit ORI 017 masing-masing senilai Rp1.000.000 untuk 3 orang. Jadi sekali lagi selama berlangsung acara nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber, namun nanti kita di sesi terakhir ada 30 menit untuk question and answer. Buat seluruh warganet yang ingin bertanya bisa langsung diisi di kolom komen dari Facebook fanpage Kementerian Keuangan dengan grup ORI 017 dan langsung saja ditulis pertanyaannya, kemudian ditujukan kepada narasumbernya siapa. Dan sekali lagi akan ada 3 hadiah berupa 1 unit ORI 017 masing-masing senilai Rp1.000.000. Baik, langsung saja saya akan berbincang bersama dengan narasumber kita siang hari ini. Yang pertama adalah saya perkenalkan Bapak Denny Ridwan. Beliau adalah Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik. Selamat siang, Mbak Dewi Kumala. Iya, dengan Instagramnya Kang Denny ya, pakai angka 3. Tiga. Nanti bisa langsung anak ketiga ya. Iya, anak ketiga jadi pakai Kang Denny gitu. Oh gitu, oke. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, cantik sekali. Sebelah kanan kita ada Mbak Prita Gosi. Beliau adalah sosok yang tidak asing, seringkali memberikan konten-konten yang menarik sekali di dunia finansial, seorang penggiat edukasi finansial dan juga seorang financial planner. Apa kabar Mbak Prita Gosi? Halo, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Mbak Dewi, Kang Denny, Dr. Tirta, dan semua warganet sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kita Dr. Tirta. Wah, ini yang saya selalu ngeliat di mana-mana. Iya. Saya juga follower Dr. Tirta loh. Iya. Iya. Lagi jalan jadi backgroundnya saya pakai gambar sepatu buku saya kayak gini. Oke. Nggak apa-apa, yang penting nanti sharingnya. Dr. Tirta ini adalah seorang pengusaha UMKM yang banyak mensupport, mempromosikan produk-produk lokal dan juga beliau dikenal sebagai aktivis. Oke, benar-benar aktivis karena sekarang sedang mengawal tentu saja bagaimana agar sosialisasi kita sama-sama menjaga kesehatan negeri ini sampai ke pelosok ya Dr. Tirta ya. Oke, saya langsung saja menuju ke narasumber saya yang pertama, Kang Denny. Terlebih dahulu, Kang Denny mungkin bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sih, Kang Denny, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dari sisi makro gitu. Mungkin. Baik, makasih Mbak Dewi. Memang kita sama-sama menyaksikan bagaimana dampak dari pandemi COVID ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita ya, tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia. Mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, bahkan cara kita beribadah pun terpengaruh oleh gara-gara pandemi itu gitu ya. Nah, terus bagaimana pengaruh kepada sektor ekonomi? Nah, kita tahu bahwa dalam rangka untuk mencegah penyebaran pandemi ini dilakukan pembatasan kegiatan aktivitas ekonomi maupun pergerakan manusia. Dan tentu ini akan ada dampaknya terhadap perekonomian. Nah, terus pertanyaan adalah terus bagaimana, karena saya dari Menteri Keuangan ya, terus bagaimana dampak terhadap keuangan negara? Nah, kalau kita bicara APBN, tentu kita akan melihat dari faktor pendapatan dan belanja. Dari sisi pendapatan, kita lihat bahwa pendapatan dari sektor pajak, dari cukai, maupun pendapatan bukan pajak mengalami penurunan. Itu terjadi baik kalau tadi aktivitas ekonominya menurun, atau memang kan pemerintah dengan sengaja mengalokasikan namanya stimulus fiskal itu, untuk bisa mendorong perekonomian, terutama untuk UMKM. Nah, jadi penurunan. Tapi di sisi lain, justru di sisi belanja, kita melihat justru kita mengalami atau mengalokasikan belanja yang semakin besar, semakin tinggi. Ini tentunya adalah untuk mendukung 3 program prioritas dari pemerintah, dari Pak Presiden Jokowi. Yang pertama adalah untuk mengatasi pandemi dari aspek kesehatan, kecukupan peralatan medis, insentif untuk para medis, dan lain sebagainya. Terus yang prioritas kedua adalah untuk
social safety net. Jadi kita bagaimana mempertahankan, menjaga daya beli bagi masyarakat terutama yang menengah bawah, termasuk pemberian pembebasan pajak untuk pegawai, pajak penghasilan. Terus yang prioritas ketiga adalah dukungan dunia usaha, terutama untuk UMKM yang menjadi tadi concern-nya dari Dr. Tirta sebagai salah seorang pengusaha yang sangat concern dalam memajukan dunia UMKM. Nah, dengan semakin mengecilnya pendapatan, tetapi belanja semakin besar, nah tentu mengakibatkan defisit. Nanti Bapak Prita pasti tahu lah, makin defisit makin besar, tentu kita harus mencari secara kreatif bagaimana cara untuk mengatasi defisit ini. Nah, salah satunya kita membuka nih kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu dengan semangat gotong royong, kita bersama-sama mengatasi dampak pandemik ini dengan menawarkan obligasi retail. Makanya tema dari penerbitan obligasi retail adalah investasi menjaga negeri. Sebetulnya yang menjaga negeri ini bukan ori-nya, tapi adalah Anda, para financial heroes, orang-orang masyarakat Indonesia yang turut berpartisipasi menginvestasikan dananya pada ori agar kita punya dana, punya kemampuan untuk bisa mengatasi pandemi COVID. Begitu Mbak Dewi. Masih mute katanya? Terus sekali tadi penjelasannya Pak Denny, memang sepertinya masyarakat juga perlu banyak tahu ya tentang kondisi perekonomian di Indonesia. Itu pastinya buat kita tuh bermanfaat banget pada saat kita tahu, akhirnya kita jadi ngerti nih, kira-kira kita mesti ngapain, kira-kira sebagai warga negara yang baik ya nggak sih, untuk kita bisa turut ikut menjaga negeri kita sendiri ya Pak Denny ya. Betul sekali Mbak Prita. Jadi memang ini salah satu jadi segini, sebetulnya kalau ori itu dari sisi pemerintah kita memang bisa dibantu oleh masyarakat untuk bisa financing kebutuhan APBN, tapi di sisi lain juga kita mau kesempatan untuk masyarakat untuk menikmati manisnya ori. Gitu. Nah, mungkin ya ini yang kadang agak miss dari pembahasan mengenai ori itu adalah kalau pemerintah mengalokasikan sekian ratus triliun misalnya ya dana untuk pembayaran bunga obligasi. Nah, tentu kalau di pemerintah ini biaya, tentu ada yang menikmati. Siapa yang menikmati? Adalah para pembeli obligasi. Nah, kalau di Indonesia yang 70% SBN dimiliki oleh investor Indonesia, pembelinya adalah perbankan, misalnya yang banyak oleh perbankan ini dipakai untuk membayar para penabung di bank. Kemudian kalau yang beli asuransi, maka hasil dari imbal hasil dari SBN ini dia pakai untuk membayar atau untuk memberikan manfaat kepada pemegang obligasi. Termasuk misalnya kita kemarin ada berita tentang LPDP. LPDP yang berhasil menyekolahkan putra-putri Indonesia ke luar negeri. Nah, LPDP ini sebagian dari investasinya ditempatkan di SBN. Jadi artinya imbal hasil dari SBN ini dipakai oleh LPDP untuk bisa menyekolahkan putra-putri terbaik Indonesia. Nah, dan selama ini yang menikmati adalah institusi dan orang-orang yang memang punya dana yang cukup besar. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat yang dana investasi relatif terbatas? Nah, ini kita bawa kesempatan kepada masyarakat, mulai dari yang 1 juta itu sudah bisa tadi menikmati manisnya berinvestasi di obligasi retail Indonesia. Begitu Mbak Prita. Jadi emang mudah-mudahan ada dari para financial planner, saya yakin juga bisa membandingkan ya keuntungan, kerugian. Tentu setiap instrumen investasi itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki keunggulan keuntungan sendiri-sendiri, dan dalam hal ini pemerintah menawarkan tambahan alternatif investasi untuk masyarakat yang aman karena dijamin oleh pemerintah, oleh undang-undang, tapi juga tetap menguntungkan dengan nilai imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan inflasi,
bahkan juga lebih tinggi dibandingkan kalau masyarakat menyimpan dananya di perbankan misalnya. Dalam sisi lain juga karena ori ini bisa diperdagangkan, ini juga ada kesempatan untuk bisa mendapatkan yang kita bilang sebagai capital gain, yaitu selisih antara nilai beli dan nilai jual kalau masyarakat menjual ori ini di pasar sekunder. Jadi banyak sebetulnya manfaat yang bisa diperoleh dari masyarakat apabila berinvestasi di obligasi retail Indonesia. Oke. Silakan, kayaknya ada sedikit technical Iya, saya juga nggak gitu bisa dengar suaranya Mbak Dewi. Apakah Pak Denny kita ngobrol aja deh, kita ngobrol aja deh sama Tirta bertiga sambil menunggu Mbak Dewi. Pak Denny, kan mungkin ini untuk teman-teman di sini semuanya warganet banyak yang bertanya-tanya sekali nih, karena sudah banyak juga yang masuk ke Instagramnya Prita Gozi, Instagramnya Z Finance juga, pastinya juga di Instagramnya DJPPR Kementerian Keuangan. Semua tuh sebetulnya menanti-nantikan ori seri 17 karena kita sama-sama tahu ya bahwa kalau kita mau beli ori itu hanya bisa dilakukan di masa penawaran, kecuali kalau memang kita mau membeli pasar sekunder. Nah ternyata nih kan semua udah menanti rupanya di bulan Juni ini ada masa penawaran nih untuk ori seri 17. Nah kalau berbicara di masa pandemi seperti ini, itu kan memang salah satu yang terdampak itu luar biasa, baik untuk masyarakat secara umum maupun juga untuk penggiat UMKM seperti Dr. Tirta dan semua rekan-rekan UMKM itu adalah mengenai keuangannya. Nah, perencanaan keuangan di masa pandemi ini rupanya nih ada satu positif side nih Pak Denny. Jadi rupanya di masa pandemi ini membuat banyak sekali warga di Indonesia, jadi ini surveinya memang di Indonesia hasil studinya, bahwa 83% masyarakat di Indonesia sekarang jadi sadar bahwa wah saya tuh rupanya memang harus mulai merencanakan keuangan kita. Jadi rupanya nih semakin banyak yang sadar ini kan semakin baik. Nah sekarang mereka semua udah sadar dan mereka menyadari bahwa adanya ketidakpastian dalam kedepannya seperti apa. Nah, alhamdulillah hari ini warganet sudah sedikit diberikan pencerahan nih oleh Kang Denny tadi mengenai sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa dan apa sih sebenarnya di mana kita berbuat. Bisa kali ini. Welcome back, Mbak Dewi. Welcome back. Oke, finally saya deg-degan dari tadi nggak bisa ini. Oke, ini semoga juga warganet juga bisa mendengar masing-masing suara kita, panelis dan juga saya sendiri. Kang Denny, berarti tadi boleh saya simpulkan memang ori ini menarik sekali ya, bahwa ini juga sekaligus edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini APBN kita berarti memang pendapatannya berkurang namun pengeluarannya bertambah karena memang kita sama-sama sedang berperang melawan COVID. Nah ini berarti merupakan kesempatan kita untuk bisa berinvestasi, menikmati manisnya imbal hasil yang keren banget ini imbal hasilnya karena udah dari pembayarannya juga boleh bilang dijamin oleh negara, kemudian juga kuponnya 6,4% per tahun. Fix 3 tahun ya Pak ya. Ini juga bisa memberikan cash flow ini buat ibu rumah tangga kayak aku yang terdampak banget. Jadi kalau 6,4% per tahun itu lumayan banget karena dibayarkan setiap bulan ya Pak Denny ya. Betul sekali Mbak Dewi. Oke, aku ke Mbak Prita. Mbak Prita, melihat pandemi ini kan boleh dibilang semua orang hold untuk konsumsi nih. Kalau dari sisi Mbak Prita sendiri, gimana sih melihat pola investasi dari masyarakat Indonesia sekarang ini, Mbak? Ini pastinya kan berubah ya, karena semua orang sekarang harus melakukan adjustment. Jadi semua kan mulai khawatir, ada yang adjustment, ada yang memang langsung terdampak. Jadi mungkin kalau nanti juga Dr. Tirta bisa sharing mungkin dari teman-teman UMKM, pengusaha juga ada yang
langsung penjualannya menurun, ada yang mungkin menurun sedikit, tapi ada juga di satu sisi lain mungkin yang malah dia sekarang sedang menuai hal-hal yang positif gitu. Karena kan industri itu beda-beda nih reaksinya terhadap situasi akibat pandemi COVID-19 ini. Nah sekarang secara umum sebetulnya semua terdampak secara negatif dalam hal bagaimana dia bisa mengelola keuangannya, dari mulai apa pemasukannya yang memang akan berubah. Nah pemasukannya ini terdampaknya beda-beda, ada yang terdampaknya mungkin hanya berkurang 10%, ada yang setengah, bahkan ada yang mungkin sangat-sangat berkurang, Mbak Dewi. Nah, di tengah ketidakpastian seperti ini, otomatis pasti satu, kita akan lebih berhati-hati pada saat kita melakukan spending, karena kita khawatir kalau kita spendingnya berlebihan, masih sanggup nggak kita untuk membiayai rumah tangga kita untuk kedepannya. Kalau kita punya usaha, masih bisa nggak usaha ini bertahan. Kemudian yang kedua pastinya kalau pengeluarannya itu mulai kita antisipasi, dan sekarang kan kita mesti melakukan prioritas. Betul. Saya selalu bilang bahwa banyak orang nih yang memang sekarang rasanya tuh kayak merasa aduh lebih berhati-hati dan sebagainya. Sekarang tips dari saya nih untuk semua warganet yang saat ini sedang ingin merencanakan keuangannya kembali, menghadapi transisi menuju kenormalan yang baru. Nah yang pertama, kita tuh harus mengevaluasi pemasukan kita datangnya dari mana saja, sehingga akhirnya kita tahu seperti apa sih anggaran atau budget yang dapat Jadi kita cash buat flow masing-masing pos-pos budget ya Mbak ya? Betul. Nah, kemudian poin yang kedua, kita sebaiknya memiliki budget yang baru, Mbak Dewi. Nah, budget yang baru itu saya selalu bilang yang namanya orang lagi pusing, adjustmentnya di sana sini, nanti working from home, balik lagi working from office dan seterusnya. Belum lagi nanti banyak yang cemas dan sebagainya. Nah, kita bagi 3 saja biar mudah. Kita sebutnya pos untuk living, yaitu untuk biaya hidup hari-hari. Kemudian pos untuk saving, artinya ini untuk dana darurat, tabungan, investasi, dan pos untuk playing. Karena manusia tuh juga tetaplah perlu menyalurkan kebutuhan-kebutuhan istilahnya dalam hidupnya, baik itu misalnya melakukan sesuatu yang dia senangi, olahraga yang mungkin sedikit berbeda dan seterusnya. Nah, pada saat kita berbicara tentang financial planning tadi, maka tetap kita berpegang sebaiknya kita memiliki 3 hal, yaitu saving, investing, and protection. Dalam hal ini merupakan senjata kita nih dalam menghadapi transisi kenormalan baru. Dalam hal saving, kenapa? Karena mungkin setahun, 2 tahun lagi kita masih memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup kita, yang mana sebenarnya kita tetap merencanakan. Mereka yang perencana itu biasanya akan lebih mudah mengelola stresnya. Betul. Jadi kecemasan-kecemasan dalam hal keuangan itu akan lebih berkurang kalau dia mau untuk merencanakan. Yang kedua, investing. Kenapa sih tetap harus ada investasi? Karena kita sadar bahwa hidup kita terus berjalan. Kalau bicara kenormalan baru, Pak Denny juga pasti lebih jago nih daripada saya. Ini sebenarnya Indonesia ini sudah pernah mengalami hal-hal yang misalnya gini loh, udah pernah ini tapi kita bisa bangkit lagi. Contoh waktu tahun 98. 98 itu segala tuh terhit, betul nggak Pak Denny ya? Betul. Itu kan luar biasa banget deh. Yang namanya $1 itu dulu 2000, setelah 98 gak pernah nyampe 2000 lagi. Tapi apa? Orang Indonesia itu ternyata bisa bangkit. Kita akhirnya bisa nih melakukan transisi dan seterusnya. Artinya apa? Hidup itu terus berjalan, Mbak. Disinilah pentingnya kita tetap berinvestasi bahwa mau apapun yang terjadi saat ini, life must go on. Kita harus bisa bangkit, kita harus bisa optimis. Nah, salah satunya kita optimis dengan kita menghadapi masa depan, kita tetap perlu berinvestasi. Nah, itulah kenapa pentingnya dalam menghadapi itu semua, kita perlu ada dana darurat, kita perlu tetap menabung untuk kebutuhan kita, dan kita tetap berinvestasi karena kita sadar bahwa kita memiliki berbagai kebutuhan di masa depan. Kira-kira seperti itu, Mbak Dewi. Jadi karena memang ini menghadapi kenormalan. Jadi memang karena kenormalan baru ini dan juga pandemi ini kan uncertain condition yang nggak tahu sampai kapan. Jadi pertama dana darurat, terus tadi juga persiapan harus harus siap, ibaratnya kita harus siap kayak di medan perang yang nggak tahu perangnya sampai kapan. Dan yang terakhir adalah tentu saja investasi karena ini untuk melawan dari inflasi itu sendiri ya.
Oke, saya akan menuju ke Dokter Tirta. Dokter Tirta, sebagai pengusaha UMKM ini mungkin bisa di-share kepada teman-teman UMKM juga yang sekarang mungkin lagi survival nih. Apa nih survival guidance-nya? Aduh, ini lagi bersih-bersih ini ya. Ini rajin, edukasi cuci tangan Pak. Oke, coba edukasi cuci tangan 20 detik boleh, boleh. Boleh, gini kan. Aduh, edukasi dulu. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Terus gini. Betul. Ini kan dokter ya. Betul. Karena kalau kita sehat, betul. Karena kalau kita sehat, jadi nggak ada budget untuk mengeluarkan obat-obatan ya. Jadi kita harus sehat dulu. Oke, Dokter Tirta mungkin bisa sharing mengenai surviving guidance-nya nih kalau dari pengusaha UMKM. Ini saya izin copot masker ya. Ini nggak ada orang-orang ini. Izin ya, biar jelas suaranya. Nah, jadi kalau dari UMKM ini problem utamanya itu kita adalah financial planning. Jadi sebenarnya kita sinkron banget dengan apa yang diutarakan oleh Mbak Prita tadi. Jadi kalau financial planning di dunia UMKM, terutama kalau saya kan di bidang fashion ya, sandang, ada sepatu, ada baju dan kawan-kawan. Mereka ini dari Januari sebenarnya udah terlanjur berharap lebih untuk lebaran. Jadi mereka produksi itu 3 kali, hal biasa. Udah produksi, ternyata di bulan Maret, April hancur lebur kan, nggak bisa jualan. Jadi mereka sekarang uangnya jadi barang, dan mereka nggak bisa muter itu karena daya beli menurun. Dari sini kita bisa belajar, ternyata UMKM itu hampir semua kelemahannya sama. Mereka tidak memiliki financial planning yang begitu bagus. Kayak contoh, cash dana calangannya harus berapa, investasinya kalau misal laba harus gimana, ROI-nya ngaturnya gimana gitu. Yang mereka tahu cukup produksi dengan harga semurah mungkin, branding ala-ala kekinian, dan mereka jual dengan bumbu-bumbu digital startup. Itu yang pertama. Dan kedua, tapi tidak semua UMKM seperti itu. Yang kedua juga ada UMKM yang planningnya ada kuat. Nah, UMKM yang planningnya kuat yang selama pandemi ini yang bisa survive. Jadi mereka tidak sampai untuk memutus hubungan kerja untuk pegawainya, tetapi mereka juga bisa berinovasi untuk menghasilkan produk baru yang bisa disesuaikan dengan demand dari masyarakat. Nah, terkait dengan ORI 17 itu UMKM terkait sekali ya, karena kan mereka di sini banyak teman-teman saya yang mereka itu sudah settle dari UMKM. Mereka bingung untuk investasi kemana. Ada yang diinvestasikan dalam bentuk tanah, ada emas, ada falas, lalu ada saham, dan mereka jarang mengenai ORI atau obligasi retail Indonesia. Nah, mereka ini belum tahu. Nah, ketika kemarin ORI 17 ini saya dengan Kang Denny itu sempat live, banyak teman-teman UMKM Japri saya selalu membandingkan ORI itu dengan deposito. Jadi mungkin ketika ini lanjut lagi, mungkin bisa diterangkan langsung ini buat teman-teman karena kan kemarin yang live dikit kan, yang hampir ya banyak sih 1.500 per mata. Jadi bisa didobeli lagi bahwa harapannya UMKM ini bisa diarahkan lah untuk mengatur investasi dan financial plan lebih baik, apalagi terkait dengan ORI ini akan lebih bagus kalau mereka bisa diarahkan untuk membantu negara dan mendapatkan investasi yang dijamin oleh negara sendiri, karena kan ada badan hukumnya. So, jaminan hukumnya kalau dari kata Kang Denny kemarin. Jadi UMKM sangat mendukung program ini, tapi ya harus mendapat edukasi lebih. Pertanyaan mereka ya awam sih, kayak apa beda dengan deposito, resiko gimana, pemanfaatan buat apa, resiko hilang atau apa enggak, ya itu sih. Cuman kemarin dari lab sudah diterangkan dengan Kang Denny, dan kalau UMKM sih harapannya semoga dengan pandemi ini semoga cepat selesai dan kita bisa kembali seperti dulu lagi, berbisnis lagi. Betul, karena ini juga betul, karena ini juga kayaknya masalah vital yang sekarang ini lagi dihadapin sama teman-teman UMKM, bahwa memang banyak yang bahkan mungkin kemarin zero revenue ya, Dokter Tirta ya. Iya betul sekali, betul. Oke, jadi juga bisa ngasih cash flow juga nih. Kang Denny, ini tadi berhubung kendala teknis dan juga audio, ini mungkin bisa dijelaskan sekali lagi mengenai ORI 017, cara belinya gimana, kemudian seberapa amankah investasi ini, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Kang, karena tadi audionya sedikit bermasalah. Oke, makasih Mbak Dewi, juga Dr. Tirta yang sudah mengantarkan kita ke pembahasan yang lebih detail mengenai apa itu ORI. Jadi ORI itu kalau yang sekarang ditawarkan ORI 17, ini kita mencoba untuk bisa membuat nyaman para investor dengan penjualan melalui sistem online.
jadi gampang mendapatkannya. Kemudian juga kita bisa mulai dengan nilai yang kecil, minimal 1 juta dan kelipatan 1 juta sudah bisa berinvestasi di ORI, dan maksimal adalah 3 miliar. Jadi ini selama Anda tercatat sebagai warga negara Indonesia, cukup dengan 1 juta sudah bisa menjadi investor di ORI. Nah, bagaimana strukturnya? Nah, ini kebetulan di layar sudah terlihat strukturnya ORI tersebut. Kita mulai melakukan penawaran dari tanggal 15, mulai hari ini sampai tanggal 9 Juli. Jadi masih punya waktu buat Bapak, Ibu, rekan-rekan netizen semua untuk bisa mengumpulkan dana sebelum nanti ditutup tanggal 9 Juli. Nanti settlement-nya atau settlement tanggal 15, dan nanti ini bunganya itu akan dibayar setiap bulan. Yeay! Oke nggak? Setiap bulan, kemudian imbal hasil yang ditawarkan ada sebesar 6,4%. Nah, tadi Dokter Rita nanya, ini kalau dibandingkan dengan deposito bedanya apa? Nah, jadi kalau dari sisi imbal hasil, tentu kita lihat deposito macam-macam bank menawarkannya, tapi kalau kita mengacu kepada berapa sih jumlah maksimal imbal hasil deposito yang dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, saat ini adalah sebesar 5,5%. Nah, jadi kalau Anda mendapatkan deposito di atas 5,5% dari bank, tanya ke banknya, ini dijamin sama LPS atau tidak itu ya? Jangan-jangan nggak dijamin. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan itu 5,5%, sekarang kita menawarkan di ORI 6,4%. Nah, itu menunjukkan ada perbedaan yang cukup lebih besar lah, ya, margin sebagai insentif buat investor. Kemudian juga di sisi pajak. Nah, tadi saya sampaikan kalau untuk obligasi, pajaknya sebesar 15%, pajak finalnya. Sementara deposito sebesar 20%. Jadi di situ pun ada sedikit keunggulan. Ada Pak, resikonya ada. Nah, tadi sampaikan Pak Tirta tanya, risiko gagal bayar ada nggak? Nah, karena dijamin oleh pemerintah, tentu tidak ada risiko gagal bayar, baik untuk yang pokoknya maupun untuk yang bunganya. Apa ada risiko yang lain? Ada, risiko dari sisi harga. Maksudnya begini, karena tadi ORI ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, maka ada kemungkinan ketika dijual harganya lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat kita membeli. Biasanya kalau suku bunga acuan, misalnya tadi suku bunga acuan Bank Indonesia turun, nah maka ORI ini menjadi semakin menarik karena bunganya sudah dipatok di 6,4, tidak akan turun lagi. Sehingga kalau Anda menjual di secondary market, di pasar sekunder, bisa mendapatkan harga yang premium. Beli 100 bisa dijual di 103, 105 gitu ya. Tapi kalau kalau bunga acuan dari Bank Indonesia ternyata naik di kemudian hari, bisa menjadi nanti membuat deposito makin meningkat juga. Nah, kalau sampai bunga deposito lebih tinggi dibandingkan dengan yield yang imbal hasil ditawarkan oleh ORI, maka kalau Anda jual di pasar sekunder bisa menjadi lebih kecil, ada diskon. Asal 100 dijual jadi 97, 98, ini tergantung harganya. Nah, itu ada resikonya sebetulnya. Nah, kemudian tapi kalau kita melihat dari sisi makro ya, dari sisi makro kalau kita lihat kebijakan yang saat ini akan diterapkan oleh berbagai bank sentral, kita untuk sebagai stimulus di dalam kondisi pandemi ini, maka biasanya akan dijaga supaya suku bunga tetap rendah. Jadi ke depan dalam waktu dekat ini mungkin tidak akan kita melihat ada rencana untuk kenaikan suku bunga central bank, tapi justru akan ditekan supaya tetap bahwa sebagai stimulus bagi dunia usaha UMKM untuk bisa mendapatkan kredit yang murah. Dengan demikian, kalau para netizen beli ORI sekarang di titik 6,4 dan dipatok selama 3 tahun, menurut saya ini pertawaran yang sangat menarik. Itu Mbak Prita. Nah, cuma satu tipannya, ini baru bisa dijual setelah 2 bulan. Jadi ada holding period 2 bulan. Jadi kalau sekarang belinya nanti di bulan Juli, baru bulan September ORI ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Wah, jadi keuntungannya banyak sekali ya Pak ya. Yang pertama, tadi bebas resiko gagal bayar karena memang pembayarannya dijamin oleh negara. Kemudian tadi juga udah disampaikan bahwa kita nyebutnya kupon ya. Kupon itu mungkin sama dengan bunga. Kalau deposito udah fix dipatok selama 3 tahun 6,4%. Juga dari sisi pajaknya juga rendah sekali, cuma 15%. Biasanya kalau deposito 20%. Dan mungkin juga bisa diceritakan nih Pak, kalau mungkin adanya prospek ke depan untuk capital gain ini gimana Pak? Iya,
Jadi prospeknya gini, tadi saya sampaikan kalau misalnya kan kita dalam menerapkan Suku bunga acuan. menetapkan imbal hasil untuk ori ini, betul kita mempertimbangkan beberapa faktor makro maupun faktor pergerakan obligasi negara di pasar sekunder. Nah, kalau kita melihat dari sisi makro misalnya tadi suku bunga Bank Indonesia, kalau ke depan ada kemungkinan untuk diturunkan oleh Bank Indonesia, maka ini bisa membuat suku bunga deposito semakin turun lagi kan. Nah, yang sekarang tadi 5,5, mungkin kalau Bank Indonesia nya diturunkan bisa turun lagi. Betul. Artinya selisih antara deposito dengan suku bunga ori semakin lebar. Betul. Jadi makin menarik kan. Nah, itu makanya kalau dijual di secondary market, ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi karena dia memberikan imbal hasil yang spread-nya atau selisihnya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Dan yang paling menarik sekali bahwa ini liquid ya Pak ya, tadi Bapak sempat menyampaikan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder karena dengan uncertain condition kita memang harus bersiap-siap. Mbak Prita, mungkin bisa di sharing gitu, apa sih yang harus dilakukan oleh mungkin masyarakat luas khususnya kayak ibu rumah tangga sebagai Menteri Keuangan di masing-masing rumah tangga dan juga pengusaha UMKM, gimana nih untuk cara menghitung dana darurat atau cash flow-nya, mungkin lebih detail pos-posnya nih. Oke, jadi kalau misalnya kita saat ini adalah rumah tangga, jadi tolong bedakan antara keuangan untuk pribadi dan keuangan untuk usaha kita ya. Karena kita ngomongin untuk keuangan untuk rumah tangga kita. Kan yang namanya rumah tangga itu kan tadi saya udah bilang nih, kita bagi 3 aja nih, posnya tuh living, saving, playing. Pos living itu artinya adalah segala biaya-biaya yang memang kita harus keluarkan nih. Untuk apa? Untuk berbagai hal, untuk hidup, kemudian makan, minum, dan yang paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebenarnya akan ada penambahan sedikit nih dalam budgeting post living kita karena yang tadinya mungkin kita tidak membeli sabun cuci tangan ya, atau mungkin tadinya hand sanitizer. Kemudian kita nggak beli masker. Nah sekarang kan berarti ada tambahan-tambahan budgeting yang harus dikeluarkan. Untuk teman-teman UMKM juga demikian. Untuk mereka yang memang menyediakan sarana untuk orang datang, itu kan berarti harus ada kepatuhan yang diikuti. Nah untuk mengikuti protokol tersebut pasti ada imbasnya ke keuangan rumah tangga kita juga. Berarti post living kita itu harus bisa dikelola supaya kita bisa mendapatkan uang, bukan mendapatkan uang sih, tapi supaya penghasilannya itu tuh bisa masuk nih untuk memenuhi berbagai pos penduduk. Nah, katakanlah sebuah rumah tangga itu pos livingnya katakanlah adalah 5 juta rupiah, nih biar saya gampang aja ya. Nah, berarti dari 5 juta rupiah tersebut itu dikalikan 12, Mbak. Nah, dikali 12 artinya 60 juta rupiah adalah target ideal dana darurat yang memang perlu dipersiapkan. Nah, tapi jangan panik, jangan berpikir bahwa oh berarti sekarang saya harus langsung punya uang 60 juta. Tidak, jawabannya tidak seperti itu. Kita bisa lakukan secara bertahap, tetapi kita tahu bahwa target ideal kita adalah mencapai 60 juta rupiah. Nah, pahami tadi adalah pos untuk kita bisa mencapai 60 juta itu dengan apa? Dengan si pos saving itu. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang biaya hidupnya itu biaya pos livingnya 5 juta rupiah, maka idealnya pemasukan rumah tangga dia adalah 10 juta. Oh gitu, berarti artinya dia punya nih kelonggaran kira-kira 3 juta rupiah untuk melakukan saving. Nah, 3 juta rupiah ini bisa dibagi-bagi. Satu, misalnya untuk mencapai target ideal dana daruratnya. Kemudian yang kedua, untuk menabung dan berinvestasi. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tuh sangat senang sekali dengan ori seri 17 atau bisa dibilang ori yang sangat kekinian ini. Karena berbeda dengan ori seri 1, saya tuh investor. Berbeza ya, Beda banget. Jadi waktu ori seri 1 itu pertama nih untuk belinya butuh 5 juta. Artinya mungkin tidak terjangkau oleh semua kalangan. Bayangin 5 juta itu ori seri 1 loh. Berarti kan waktu itu tingkat penghasilan rata-rata masyarakat UMP dan semuanya juga lebih rendah loh. Jadi 5 juta itu tuh sesuatu yang wow gitu. Mesti ngumpulin dulu. Perjuangan lah untuk mengumpulkan. Nah sekarang bayangkan dengan misalnya UMP Jakarta lah. UMP Jakarta yang saat ini hampir 4 juta rupiah per bulan. Ini kita ngomong UMP DKI Jakarta. Nah,
membeli satu unit ori seri 17 itu hanya butuh 1 juta rupiah. Artinya sebetulnya ini sangat-sangat terjangkau untuk setiap masyarakat. Nah, untuk masyarakat yang merasa bahwa saya belum ada uang segitu, coba pikir baik-baik. Coba dilihat itu di rumah. Jangan-jangan itu banyak banget ya barang-barang yang mengonggok di rumah. Kemarin baru membeli online shopping yang saya nggak tahu udah belinya apa aja. Mungkin itu sampai beli masker sampai 50 yang saya sekarang bingung. Mukanya 1 gitu ya, hari ada 30, maskernya 50, tetapi terus bilang nggak punya uang untuk istilahnya membeli ori seri 17. Itu sebenarnya bukan tidak punya uang, Mbak, tetapi belum merencanakan dengan baik sehingga tidak dapat dikondisikan seperti itu. Nah, tetapi kita beruntung. Kenapa? Karena ori seri 17 itu bukan dibeli one time. Ini juga banyak yang masuk direct message ke saya. Mereka berpikir bahwa berarti ori 17 cuma bisa dibeli hari ini. Jawabannya tidak. Jawabannya ori 17 itu bisa dibeli selama masa penawaran. Masa penawarannya nanti untuk supaya lebih jelas, tolong teman-teman semua yang nonton itu juga follow di Instagram DJPPR Kementerian Keuangan supaya tahu persis nih masa penawarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, hal yang menyenangkan juga untuk masyarakat awam seperti kita adalah kan ini Dokter Tirta aja memberikan edukasi nih untuk protokol kesehatan semuanya, dan kalau emang nggak penting-penting amat mungkin tidak keluar ke tempat-tempat umum dulu gitu kan. Nah sekarang kalau bicara begitu berarti gimana dong cara belinya? Nah tadi Pak Denny juga udah bilang ori kekinian si ori 17 ini itu bisa dibeli secara online. Artinya siapapun kita, dimanapun lokasi kita, selama kita punya kuota internet, kita punya uangnya ya 1 juta rupiah itu, ya kita bisa menjadi investor ori 17 tadi. Nah, saya juga mau kasih tahu nih satu hal, sebetulnya untuk para ibu-ibu rumah tangga, individual pekerja maupun untuk pengusaha seperti Dokter Tita. Kan tadi Dokter Tita udah bilang bahwa salah satu yang menjadi problem itu adalah cash flow. Cash flow itu sebenarnya problem semua orang lah. Baik dia karyawan, pengusaha, kerja mandiri, dan semuanya itu semua cash flow itu adalah suatu hal yang kita takutkan. Apa sih yang membuat kita takut berinvestasi? Kadang-kadang orang itu takut berinvestasi karena khawatir nih dana darurat yang saya siapkan ternyata belum cukup gitu Mbak Dewi. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada kejadian yang tak kita duga, bisnis kita butuh tambahan suntikan uang, bagaimana? Nah, alhamdulillahnya ori seri 17 juga menjawab itu. Menjawabnya dengan apa? Menjawabnya dengan tadi seperti Pak Denny bilang, ori 17 setelah 2 bulan ini diterbitkan, kita boleh menjualnya di pasar sekunder. Apa tuh pasar sekunder? Itu bukan pasar jaya seperti di mana, bukan gitu ya. Jadi itu bukan, jangan cari pasar sekunder tuh, pasar sekunder di mana? Terus nyari gitu di Google. Pasar sekunder lokasi di mana? Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi pasar sekunder itu artinya kita bisa jual lagi di pasar modal, tetapi kita bisa jual bukan istilahnya untuk investor yang pertama. Jadi kita ini sebagai pembeli pertama, kita tuh investor pertama, istilahnya perdana. Kita bisa nih mengalihkan ori 17 kita untuk siapapun yang mau beli di pasar sekunder di berikutnya. Artinya apa? Kita tidak usah khawatir setelah 2 bulan kalau ternyata nih tiba-tiba butuh ada dana darurat ya. Ya, terus tiba-tiba kita bongkar dana daruratnya seperti tadi kata Dokter Tirta, ya ini pengusaha UMKM-nya belum siap nih dana daruratnya, tidak usah khawatir. Ori 17 ini bisa dijual kembali. Nah, tapi tadi Pak Denny juga katakan bahwa pada saat menjual kembali, kalau menjual kembalinya sebelum jatuh tempo, berarti di situ nanti harus dilihat harganya seperti apa gitu. Wah ini menarik sekali kalau yang namanya liquid dan juga dana darurat ini tidak hanya bagi UMKM namun juga bagi ibu rumah tangga, karena ini mengingat sudah bulan Juni dihubungkan dengan dana pendidikan. Tapi nanti Mbak Prita Gosi akan saya tanyakan kembali. Sekarang saya ke Dokter Tirta. Dokter Tirta kan kalau tadi Mbak Prita udah ngasih banyak sekali tips-tips bagaimana cara untuk mengelola keuangan atau cash flow baik dari sisi individu rumah tangga maupun juga UMKM. Kalau dari Dokter Tirta sendiri mungkin bisa di-sharing gimana nih caranya distribusi aset di berbagai instrumen untuk meminimalisir dari resiko bisnis nih Dokter. Karena kita lagi di keadaan yang nggak tahu transisinya sampai kapan dan apakah kita bisa balik lagi ke normal yang dulu. Minimalisir resikonya. Jadi saya maaf ya nih, saya sambil minum karena belum makan dari kemarin malam soalnya ini di Makassar. Diet deh Dok. Saya minta maaf kalau ada yang hari ini puasa Senin Kamis.
Oke. Besar nanti saya kalau makan. Jadi kalau menyangkut tentang masa transisi ya, ini kebetulan saya lagi di meeting di Makassar, ini ada teman-teman dokter dari ID, dokter relawan juga, teman-teman milenial juga. Oke. Jadi kita, kalau saya share, kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya COVID ini selesai kapan. Karena grafik di Indonesia pun belum ada tanda-tanda penurunan. Grafiknya itu naik tapi ya lambat. Tapi di beberapa daerah, udah ada yang daerahnya itu green, hijau. Jadi sebenarnya ditambahkannya ada namanya adaptasi kehidupan baru. Saya nyebutnya bahasa Indonesia aja ya. Kalau new normal tuh kesannya banyak orang-orang Indonesia nganggapnya new normal tuh back to normal. Jadi saya selalu kalau edukasi pakainya adaptasi kehidupan baru. Jadi adaptasi kehidupan baru itu gimana caranya kita menerapkan protokol kesehatan, terutama kayak memberikan sekat pelindung, pakai masker, cuci tangan, itu di setiap bisnis atau kegiatan. Dan kapan itu bisa diterapkan? Ketika si grafiknya si COVID ini menurun. Ada terbukti menurun lah, baru bisa diterapkan. Kalau enggak ya nggak bisa. Di beberapa daerah itu harus koordinasi antara kepala daerah dan dinas kesehatan setempat. Nah, terkait dengan bisnis sendiri, ada terjadi perubahan pola daya beli dan pola masyarakat ya. Yang dulunya itu beli harus ke toko, sekarang mereka lebih sering online dan delivery, catering, makan. Yang dulunya meeting itu harus buka-buka baju, mereka sekarang insecure kan untuk megang baju. Kalau di toko baju kan dulu kita pegang-pegangan terus kita fitting selesai. Kan susah sekarang kan megang baju, jadi mereka lebih sering online. Oke. Nah, Jadi pola belanjanya udah beda ya dokter ya? udah beda. Pola Jadi belanja, oke. Udah beda, jadi makanya pola yang berikutnya contoh kita kurir. Ini malah terjadi peningkatan drastis logistik. Logistik itu numpuk semua. Jadi jasa-jasa logistik, industri logistik itu menumpuk. Nah, kendalanya UMKM itu satu. Ketika banyak UMKM kan, kalau saya alhamdulillah saya nggak ada kredit bank ya. Jadi teman-teman saya kan ada yang kredit usaha rakyat. Cicilan tetap jalan, tapi mereka nggak ada pemasukan. Oke. Jadi jujur ya agak berat banget bagi teman-teman saya. Cicilan jalan terus nggak ada pemasukan. Itu mau seniman, freelance, videographer, fotografer, event organizer, industri sound system, itu banyak yang kena di sini. Dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi stuck di angka 2,5-3,5% kan. Ya karena ekonomi mikronya sama ekonomi UMKM ini kan backup plan-nya susah banget. Jadi kalau ada yang bilang tadi saya berharap penjelasan cash flow dan talangan itu bisa didengar teman-teman saya juga. Karena emang titik paling beratnya UMKM di situ. Cicilan terus jalan, nggak bisa ditunda-tunda, tetapi tetap pemasukan turun terus. Dan daya belinya itu belum tahu nih bisa stabil lagi kapan. Jadi programnya di daya beli. Nah ini ORI 17 kan mau rilis nih. Mau rilis di kala pandemi yang menurut saya agak ekstrim. Jadi saya akui sih salut dengan teman-teman Kementerian Keuangan dan Kang Denny sendiri, karena dari UMKM aja kita mau ngerilis barang aja mikir 2 kali karena daya belinya menurun. Mereka lebih berpikir untuk keep cash di sekarang ini. Mereka untuk beli baju dan beli-beli itu susah. Nah, ini yang saya pengen tiru dari Kementerian Keuangan itu adalah gimana nih metodenya Kementerian Keuangan meyakinkan masyarakat untuk melakukan investasi di ORI 17 karena trennya di masyarakat itu adalah sekarang mereka nahan cash karena mereka takut untuk kenapa-kenapa. Kita bisa cek di semua kampung. Di rapid aja mereka nggak mau. Ada penolakan, jenazah aja ditolak. Ya kan, kemarin saya edukasi di sebuah kafe aja saya digoreng habis-habisan. Nakes saya difitnah habis-habisan. Jadi sekarang kondisi masyarakat tuh cenderung paranoid. Tidak bisa disalahkan karena mereka tuh di rumah udah bingung mau ngapain juga, pemasukan berturun, sementara daya beli turun dan kebutuhan jalan terus. Apalagi ini mau semesteran juga. Nah ini kenapa ORI 17 yang saya ingin tanyakan sama Pak Kang Denny, kan ini agak diskusi interaktif dan biar teman-teman awam tahu, apalagi ini perilisan ORI. Kenapa ORI 17 dirilis di kala yang seperti ini? Gimana keyakinannya padahal daya beli ini menurun? Apa yang membuat kami para UMKM harus investasi di ORI 17 alih-alih untuk ngekip uang itu aja sebagai cash. Nah ini yang kita ingin tanyakan, karena kan kita sebenarnya butuhnya cash ya. Betul. Kenapa UMKM ini karakternya UMKM kan?
kenapa kita harus mengeluarkan buat ORI 17 dan kenapa dirilis di era-era sekarang? Kenapa nggak nunggu dulu pandemi selesai baru dirilis? Soalnya kalau Kementerian Keuangan rilisnya sekarang itu pasti ada alasannya. Rentan banget digoreng. Rentan banget digoreng. Ini kami yang ingin belajar. Gimana nih penyampaian komunikasi publik? Karena kan ketika sebuah badan kementerian memberikan kebijakan, ini ORI 17 rilis saya tanggal 15 Juni. Betul. Dan kita tahu ini lagi adaptasi kehidupan baru. Masyarakat lagi chaos di bawah, lagi pro dan kontra mengenai COVID. Dan banyak yang belum pulih ekonominya. Tiba-tiba rilis nih ORI untuk kayak ada yang goreng pasti nanti, menggalang ke dana. Nah, Oke, mungkin jaringan Dr. Tirta agak di kesempatan kali ini mumpung ditonton orang banyak. Tuh, Kang Denny mungkin bisa. Ya. Oke. Ya, mungkin Kang Denny bisa langsung menjawab ini berhubung koneksi dari Dr. Tirta kurang baik. Mungkin bisa langsung ini mungkin singkat saja alasan kenapa Kementerian Keuangan meluncurkan nih ORI 17 di masa pandemi ini, Kang Denny. Oke, satu dulu ada dua isu yang ingin saya dari apa yang disampaikan oleh Mas Tirta. Pertama, banyak UMKM tadi yang memiliki KUR ya, kedudukan rakyat, kemudian tidak bisa membayar cicil karena operasinya terhenti. Zero revenue. Nah, betul. Kita di pemerintah keuangan sudah menerbitkan kebijakan bahwa para penerima KUR, kedudukan rakyat, itu bisa meminta penangguhan cicilan sampai 6 bulan. Oke, dicatat ya itu ya berarti ya Pak ya? 6 bulan. Nah, saya pertanyaannya bagaimana supaya yang pemberi kredit tidak rugi dengan penangguhan ini. Nah, itulah yang kita anggarkan di dalam APBN, subsidi untuk UMKM dalam bentuk tadi penangguhan cicilan bunga. Jadi kalau UMKM yang punya dana lebih kemudian membeli SBN atau ORI ini sebetulnya membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk menyediakan dana agar bisa membantu UMKM yang tadi kesulitan untuk membayar cicilan. Makanya di sini gotong royong saling tolong menolong itu di sini gitu kelihatan. Jadi yang punya dana lebih investasi di ORI, dananya ini oleh pemerintah dipakai untuk bisa membantu UMKM yang lain. Jadi kayak subsidi silang ya Pak ya? Subsidi silang sebetulnya. Jadi kita sama-sama kita mengarungi masa pandemi ini gotong royong supaya kita sama-sama selamat gitu ya. Nah itu pertama di sisi UMKM. Terus kedua dari keyakinan, kok yakin sih mau yang beli? Nah nanti mungkin Dr. Fitra bisa memberikan tambahan data. Kita melihat justru pada saat terjadi work from home ini, banyak orang ada di rumah, justru investor yang investasi di pasar saham semakin bertambah. Dilihat dari SID, jadi yang mengajukan SID, single identification number itu justru meningkat. Tapi banyak orang yang tadi Dr. Fitra sampaikan, tidak pendapatannya banyak yang pendapatannya tetap, tapi spendingnya berkurang karena sudah tidak lagi ke kafe untuk ngopi atau nongkrong atau hangout di tempat-tempat yang lagi happening gitu ya. Kemarin juga Lebaran tidak mudik, justru ada tambahan dana. Nah, seberapa lama mereka mau menempatkan di investasi yang tidak memberikan suku bunga yang menarik? Tentu ada batasnya. Satu saat pasti akan mencari. Nah, demikian pula sama kalau di global kita lihat ya, di akhir-akhir Maret banyak investor asing yang keluar dari Indonesia karena takut gitu ya. Karena mereka ingin naruh di pegang cash. Tapi lama-lama kan pegang cash terus ada opportunity cost ini, ada potensi kerugian, potensi cuan yang hilang gitu kan. Nah ini sekarang balik lagi ke Indonesia, memasukkan investasi di surat berharganya sunnya Indonesia. Nah sama sebetulnya masyarakat juga, seberapa lama sih mau megang cash dengan resiko ada tadi potensi cuan yang hilang gitu. Nah makanya kita berani untuk menawarkan ORI pada periode ini karena melihat memang di dana dan masyarakat di perbankan juga semakin tinggi, artinya ada excess cash yang bisa diinvestasikan di ORI. Nah terus kemudian mungkin tanyanya harusnya, tadi Pak Dr. kok sekarang keluarkannya ORI-nya? Kalau melihat dari kebiasaan pemerintah, biasanya kita menerbitkan ORI itu di bulan Oktober-November biasanya. Nah ini dipercepat ke bulan Juni. Kenapa? Nah tadi karena kita melihat ternyata preferensi dari investor adalah investasi yang di satu sisi aman, ya, tapi di sisi lain
mudah untuk dicairkan, bisa memanage liquidity risk itu, risiko likuiditas. Padahal awalnya nih kalau bulan Juni Juli ini biasanya kita menerbitkan SBR, Saving Bond Retail. Ini mirip seperti deposito, persis seperti deposito, hanya jangka waktunya yang 2 tahun. Betul. Ini tidak bisa diperjualbelikan. Makanya kurang menarik dalam kondisi sekarang yang masyarakat tadi butuh dana investasi yang hasilnya bagus, tapi di sisi lain juga butuh fleksibilitas untuk berjaga-jaga. Kalau butuh waktu-waktu dana cepat, bisa dijual di secondary market. Tadi bukan di pasar gede, pasar induk ya, tapi di pasar sekunder. Caranya gampang sama, caranya seperti beli. Kalau beli pakai handphone, maka di pasar sekunder pun sama. Bisa menjual beli melalui handphone, sambil tiduran, sambil rebahan, sambil stalking mantan gitu, IG-nya mantan atau IG-nya gebetan, atau IG-nya mantan gebetan yang nikah sama orang, waduh kasihan banget. Sudah bisa bertransaksi ori. Begitu Mbak Dewi Kumala. Oke, jadi ini menarik sekali. Ini juga sekaligus sosialisasi juga buat seluruh warganet yang bergabung bahwa memang karena memang tadi liquid bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, jadi bisa juga digunakan untuk mungkin dana darurat dan juga dana pendidikan. Nanti akan saya tanyakan ke Mbak Prita. Namun yang menarik sekali bahwa ini merupakan proyek dari Kementerian Keuangan bahwa memang ada subsidi silang di sini, terutama subsidi bagi UMKM, yakni adalah penangguhan cicilan bunga ya, Kang Denny ya. Ini pasti sangat membantu sekali ya. Iya. Jadi boleh dibilang orang-orang yang mungkin masih mendapatkan gaji bulanan, konsumsinya turun, nah uangnya bisa digunakan untuk diinvestasikan di ORI 017. Dokter Tirta, balik lagi deh dokter. Ini kalau buat teman-teman yang masih survival di daerah UMKM ini gimana ya? Kalau memang benar-benar zero revenue, terus caranya gimana nih biar masih bisa hidup setidaknya untuk keluarga sendiri? Apakah jual aset atau gimana? Yang sudah-sudah. Halo dok? Dokter bisa dengar suara saya? Oke, ya saya akan ke Mbak Prita. Yes. Oke. Tadi saya dengerin dari penjelasannya Pak Denny tuh, di mana ada beberapa hal yang menurut saya tuh penting banget nih untuk kita garis bawahi, yaitu konsep gotong royong. Tadi sebenarnya di sini nih saya udah pengen ngomong terus gitu, wah gotong royong, nggak taunya memang kayaknya tuh telepati nih sama konsep gotong royong. Karena begini, kita ini menghadapi pandemi ini bersama-sama dengan skala yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya udah ungkapkan di awal sekali, ada yang memang mungkin tidak terlalu terdampak. Betul. Ada yang sangat terdampak, ada yang terdampaknya sedikit, ada yang berbeda, ada bahkan malah kalau ditanya sekarang, loh kok sekarang malah lebih banyak yang beli ya barang saya. Kenapa? Karena mungkin jualannya itu adalah barang-barang yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Yang tadinya mungkin hanya dibeli oleh kalangan medis, sekarang malah untuk rumah tangga sederhana pun terpaksa harus juga ikut membeli karena untuk mematuhi protokol kesehatan. Sesederhana beli sanitizer dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang otomatis dalam hal ini Mbak Dewi, seperti yang tadi saya katakan, masyarakat itu sebetulnya mungkin sebagian besar dari kita itu tetap punya dana untuk berinvestasi. Betul. Terlebih selama 3 bulan terakhir itu, kalau dibedah dan kalau memang kemarin melakukan hal-hal dengan sangat baik, sebetulnya waktu di rumah aja itu banyak sekali penghematan-penghematan yang sebetulnya mungkin bisa terjadi. Ya kita terpaksa nggak ke mall, nggak ke kafe. Kita nggak ke, dan yang paling utama itu adalah seperti yang tadi Pak Denny katakan, kita tidak mudik lebaran. Kita mungkin nggak beli banyak baju baru dan sebagainya. Makanya tadi Dokter Tirta kan juga bilang semua udah siap-siap buat lebaran, malah pas lebaran malah nggak ada yang beli. Ya karena akhirnya orang bergerak pada kebutuhan-kebutuhan dasar. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang gimana nih supaya kita juga tetap bisa bergotong royong, tetapi kita juga tetap bisa menjaga kesehatan keuangan dari finansial rumah tangga kita masing-masing. Salah satunya dengan investasi di surat berharga negara retail yang saat ini dikeluarkan serinya itu ORI seri 17. Kenapa? Pertama, untuk kita yang memang masih memiliki kelebihan dana, kita memiliki aset dan kita memang butuh untuk mencari aset investasi, dalam hal di masa pandemi yang tidak pasti begini, satu-satunya yang bisa memberikan kepastian balik modal dan balik imbal hasil, ya emang surat berharga negara retail. Betul. Kenapa? Karena oleh undang-undang itu satu. Kenapa? Kalau tadi pertanyaannya, kenapa nih tetap harus dikeluarin? Karena
masyarakat itu kan juga nggak nyimpen cash di bawah bantal. Mungkin cashnya itu juga simpan juga di tempat yang memang harus aman. Yang kedua, kenapa misalnya dibandingkan dengan deposito dan sebagainya? Nah, dalam hal ini tanpa mengesampingkan hal-hal yang lain, deposito itu juga memiliki beberapa keterbatasan, memang dijamin oleh LPS, tetapi ada batas atasnya juga, yang mana kita kan nggak tahu keuangan tiap orang ini sekarang mungkin beda-beda. Nah, dalam hal ini, kalau surat berharga negara retail itu secara utuh dijamin oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, untuk kita yang memang kepingin misalnya, ini kita nggak bisa nih beli barangnya karena mungkin waktu lebaran kemarin kebutuhan kita tidak mencapai ke situ. Tetapi kita juga ingin nih bisa membantu UMKM yang terdampak COVID-19. Nah, tadi kan sudah dikatakan ada stimulus-stimulus kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk UMKM yang saat ini mungkin terdampak punya cicilan, terdampak dan seterusnya. Tetapi stimulus ini itu kan juga dibutuh dibiayai, sehingga kita secara tidak langsung kalau kita berinvestasi melalui surat berharga negara retail, dalam hal ini adalah ORI 17, berarti secara tidak langsung kita tuh masuk nih, kita bantu pemerintah, di mana pemerintah akhirnya bisa bantu lagi UMKM maupun masyarakat yang memang terdampak COVID-19. Jadi sebenarnya tata alurnya tuh begitu. Jadi kalau kita nggak bisa secara langsung beli barang-barang, kita tidak bisa secara langsung beli barang-barang dari teman-teman UMKM, kita secara tidak langsung bisa membantu melalui apa? Kita membeli melalui surat berharga negara retail, dananya masuk ke APBN, nah dari sini akan masuk ke stimulus-stimulus pemerintah yang pada akhirnya dinikmati juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan. Gitu mungkin kira-kira alurnya. Jadi gotong royong ya, subsidi silang buat yang masih mendapatkan pendapatan tetap. Kalau pengen membantu negara, pengen membantu teman-teman UMKM berinvestasi di ORI, nanti uangnya bisa disalurkan untuk tadi subsidi dari penangguhan bunga cicilan kepada teman-teman UMKM. Saya akan langsung ke question and answer. Ini nampaknya udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke laman Facebook fanpage dari Kementerian Keuangan, grup ORI 017. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru saja bergabung, kita nanti di akhir acara akan ada 3 buah door prize dengan 1 unit ORI 017 masing-masing senilai Rp1.000.000. Saya akan langsung ke Kang Denny. Kang Denny, ini ORI kan setelah 2 bulan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nih, sebagai contoh, bisa nggak jual sebagian? Jadi kalau mungkin saya beli 100 juta, ini duitnya banyak banget ya, dijual 50 juta. Wow, udah ada yang mau beli nih. Gimana nih Kang Denny? Bisa, tadi kan kelipatannya sama 1 juta ya. Jadi kalau misalnya tadi beli 100 juta, dijual 50 juta dulu boleh cicil. Jadi tergantung, karena itu yang penting kelipatan 1 juta yang saya tahu. Jadi tadi kan jadi supaya, karena kalau dijualnya, saya mau jual 50.000, ya nggak bisa, karena yang namanya tesnya 1 juta. Jadi kalau misalnya tadi dari 100 juta, kemudian dijual sebagian 50 juta yang dulu, boleh, itu bisa dilakukan. Jadi buat teman-teman yang sudah menjadi investor ORI, nanti kalau menjual, nanti tinggal menghubungi midisnya, tempat Anda beli, itu untuk bisa nanti dibantu untuk menjual di secondary marketnya. Jadi sangat convenient sebetulnya Mbak Dewi. Ya, dan juga fleksibel ya Kang Denny-nya. Oke, nah ini sekali lagi jadi mungkin kelipatan 1 juta ya Kang Denny ya. Kalau untuk itu menjualnya kembali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kuponnya fix 6,4% per tahun hingga jatuh tempo. Caranya gimana agar mahasiswa bisa ikut berinvestasi di ORI? Ini mungkin yang baru saja bergabung nih, bingung mau beli di mana selain di mitra distribusi. Belinya di mana lagi sih Kang Denny? Nah, nanti coba lihat kalau pengen jelasnya, lihat di IG-nya JJPPR atau di IG-nya Kemenku juga ada, di Facebook-nya juga ada. Itu ada informasi mengenai daftar mitra distribusi yang membantu kita dalam menjual ORI. Ada 16 bank, kemudian ada 4 sekuritas, ada 2 perusahaan fintech, dan ada juga perusahaan apa istilahnya dari tanam segala macamnya. Jadi total ada 25 mitra distribusi yang membantu kita dalam penjualan ORI. Oke, nah saya kembali lagi ke Dr. Tirta. Ini ada pertanyaan dari warganet ke Dr. Tirta. Melihat, Pak, tadi minta maaf ya, tadi tiba-tiba sinyal bruwet langsung bruwet. Sekarang udah kedengeran Dr. Tirta suara saya? Udah kedengeran semua. Tadi gak ada suaranya sama sekali. Oke, mungkin sebelum saya ke pertanyaan dari warganet ini, gimana sih cara meminimalisir resiko nih untuk teman-teman UMKM yang mungkin zero revenue, apakah dengan jual aset atau gimana biar tetap
bertahan gitu? Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya apa yang terjadi di UMKM sekarang itu kan kita harusnya memiliki kayak plan ya dari zaman usaha itu berdiri. Jadi nggak semua dari laba itu kita habiskan untuk kepentingan perusahaan, tapi juga harus sebagai backup plan atau dana talangan yang tadi sudah diterangkan oleh Mbak Prita itu sendiri kan. Nah, tapi kalau di kala COVID ini yang kita bisa lakukan adalah, kalau dari saya secara pribadi, subjektif saya tentu akan lebih melindungi stakeholder paling penting saya, yaitu employee. Jadi karena UMKM kan kita bisa negosiasi dengan pegawai itu lebih enak ya daripada industri besar yang tentu ada wadahnya. Jadi saya koordinasi dengan mereka, alhamdulillah THR dan gaji terbayarkan dengan lancar. Kalau sampai employee ini kenapa-kenapa, otomatis kan perusahaan juga yang kena. Karena kan tentu nanti source-nya akan berkurang, apanya berkurang gitu. Jadi salah satu untuk ngakalinya ya mau nggak mau saya nyaranin teman saya, lebih baik asetmu dijual sedikit daripada employee-mu nggak makan. Soalnya kalau employee kita nggak keluarkan, kita benar-benar PHK tanpa jaminan apapun, ya mereka nggak akan makan. Itu yang sebenarnya krusial banget di UMKM. Kedua ya kita harus negosiasi, kalau misalkan nggak bisa bayar utuh gaji, at least kita cut berapa gitu, atau THR-nya diapain. Itu yang terjadi di UMKM. Jadi negosiasinya lebih enak. Terus yang ketiga ya, untuk supaya kita running, mau nggak mau namanya UMKM itu kan harus kreatif. Kita harus mencari sebuah usaha ataupun sebuah lini bisnis yang bisa backup. Contoh clothing ya. Banyak brand-brand kaos yang selama pandemi itu alih fungsi menjadi pembuat masker kain. Ada juga barber yang hancur selama 3 bulan, dia pakai barber panggilan rumah. Ada juga makanan yang hancur karena dia nggak bisa buka warung, jadi dia buat delivery order dan catering. Jadi kita UMKM harus pinter-pinternya untuk memanfaatkan peluang dan memikir gimana dapur kita ngebul. Nah untuk investasi, itu adanya ORI 17, jujur aja sih, saya nggak pernah investasi di situ ya. Cuman karena kemarin Kang Denny mengatakan bahwa ini dijamin negara, dan bunganya juga cukup menarik, ya daripada uang ini ngendap dan nggak ngapa-ngapain, ya mending kita belikan si kupon-kupon ORI itu, jadi bisa dapat paling nggak bunga yang lumayan kan, dan itu dijamin negara juga. Dan toh dananya bisa dipertanggungjawabkan oleh negara untuk sesuatu yang bermanfaat, kayak kalau nggak salah ada beasiswa ya Kang ya, ada LPDP dan kawan, itu kan sama aja membantu kawan-kawan saya juga yang akademisi. Jadi hal itu menurut saya sih bagus, cuman ini subjektif ya, terutama UMKM, karena nggak semua pengusaha mau menjual aset pribadinya. Ada yang lebih memilih menjual aset toko atau pemutusan hubungan pekerjaan. Cuman ketika kita PHK pegawai, jangan sampai hak dia itu terlupakan. Itu sih kalau dari saya, Kak. Oke, jadi ada dua ya. Tadi ya sharingnya menarik sekali ya Dokter Tita. Yang pertama adalah mengenai maintain manajemen resiko buat teman-teman UMKM, dan yang kedua adalah lebih kreatif lagi buat seluruh teman-teman UMKM untuk mungkin mengubah bisnis modelnya yang dulunya clothing baju, sekarang jadi jualan masker. Maskernya lucu-lucu. Orang kan mungkin juga ada yang beli satu orang sebulan butuh 7 masker biar Senin sampai Minggu maskernya bergonta-ganti. Oke, ya, ini jadi kalau saya izin nambahin lagi sih, adanya COVID ini kan nggak bisa kita hindarin ya, dan ini sesuatu yang baru. Ya ibaratnya kayak seorang bayi yang tiba-tiba kena penyakit yang kita nggak tahu obatnya tuh apa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi. Jika kita ada nama adaptasi kehidupan baru karena ada protokol, ya bisnis harus adaptasi dengan caranya. Contoh, ada yang buat facial sekarang, ada yang cuci mobil sekarang nambah satu lagi, jasanya namanya jasa Devok. Itu devok atau desterilisasi itu mungkin bisa bermanfaat, tapi khusus yang ORI 17, saya salut, dengan jujur saya salut banget, karena nggak semua orang berani merilis hal yang baru di kala pandemi. Jadi ya resikonya terlalu besar kalau bagi saya pribadi, tapi adanya ORI mungkin ketika Kementerian Keuangan aja berani, ini sebenarnya respon positif ya, ketika si Kementerian Keuangan aja berani ngelepas ORI, berarti sejadinya kami UMKM ya harusnya nggak usah takut untuk merilis brand baru, rilisan baru. Itu sebenarnya sentimen positif, karena ketika pemerintah di sini, kan ini pemerintah kata kasarannya, mengeluarkan sesuatu kupon yang ORI ya, obligasi retail, berarti ketika kita ingin brand lokal memasukkan sesuatu, berarti ini boleh nih, kayak wah berarti ini
ini sentimen bagus nih buat UMKM. Berarti ada kemungkinan si Kementerian Keuangan membaca peluang di sini. Berarti ya kita harus membaca juga. Berarti terima kasih nih buat Kementerian Keuangan karena membuka jalan sebenarnya buat kita semua. Oke, jadi kita harus tetap dituntut untuk inovatif dan juga kreatif ya, Dokter Tirta. Apapun keadaannya, betul harus siap shifting untuk mungkin bisnis model yang baru. Mbak Prita, sebelum nanti saya akan membacakan kembali pertanyaan. Oh ya, sekali lagi, jadi kepada seluruh warganet yang bergabung di laman Facebook live dari fanpage dari Kementerian Keuangan, jangan lupa nanti di akhir acara kita akan drawing mencari 3 orang yang nanti bisa mendapatkan 1 unit ORI 017 dengan nominal 1 juta rupiah. Mbak Prita, ini terkait mengenai dana pendidikan, karena ini bulan Juni Juli ini hampir dirasakan oleh seluruh ibu-ibu rumah tangga, nggak cuma ibu-ibu sih, bapak dan ibu ya. Gimana mungkin potensi ORI ini bisa dijadikan sebagai instrumen dana pendidikan? Oke, pastinya Mbak Dewi bukan untuk tahun ini. Karena tadi Pak Denny juga sudah katakan bahwa tidak bisa dijual sebelum 2 bulan gitu ya. Ya, maksudnya untuk nanti ke depan 3 tahun, 2 tahun ke depan. Ya, saya belum selesai. Jadi gini, pada saat nanti kita mau merencanakan dana pendidikan untuk anak-anak kita, nah pastinya kan berarti kita harus tahu nih anak kita sekarang usianya berapa, kemudian akan masuk sekolah di tahun yang keberapa. Nah, tentunya ORI 17 ini sangat cocok untuk kita. Misalnya nih, kemarin kita tidak mudik, kemudian kita masih dapat THR, alhamdulillah, dari tempat kita kerja dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya bagus banget nih kalau tadi dana THR tersebut yang mungkin tidak terpakai untuk mudik, ini bisa ditempatkan di instrumen seperti ORI seri 17, kemudian di hold periodnya hingga 3 tahun ke depan. Sehingga untuk semua orang tua yang memang ingin menggunakan dana pendidikan untuk 3 tahun lagi, ini bagus banget. Nah, untuk dalam hal keamanan itu juga risikonya memang sangat minim. Kenapa? Karena pertama tidak ada risiko gagal bayar di situ karena baik pokok maupun kuponnya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian untuk dari segi likuiditas, kalau sampai tiba-tiba udah mesti bayar duluan, kadang-kadang kan kita harus disuruh bayar uang sekolah atau uang pangkal lah ya, itu di 6 bulan sebelum anaknya masuk sekolah. Nah, ini juga bisa nih untuk kita jual kira-kira 6 bulan sebelum jatuh tempo. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you. Ini saya langsung menuju kepada pertanyaan dari warganet lagi. Pak Denny, mungkinkah ORI 017 kuponnya lebih dari 7%? Apakah kuponnya dikunci dengan baseline 6,4%? Ada yang minta nambah, Pak. Minta nambah, biasa. Udah kasih gede masih kurang ternyata katanya. Oke, jadi ini kita sudah menghitungkan berbagai faktor tadi ya. Saya lihat dari berbagai investasi yang lain, kemudian juga kita pergerakan SBN di pasar sekunder, kemudian juga proyeksi kita untuk makro ke depan seperti apa. Jadi kita menilai ini 6,4 ini sudah cukup pas. Di satu sisi kita memberikan premium atau imbal hasil yang menarik untuk para investor. Di sisi lain juga kita tetap menjaga tadi mendukung pemerintah supaya bisa menyediakan suku bunga rendah untuk para UKM di dunia usaha. Karena kalau kita ORI terlalu tinggi, nanti jangan-jangan bank juga nggak berani untuk menurunkan tingkat suku bunganya gitu kan. Jadi makanya ini ORI kita tetap di angka yang cukup bagus. Kemudian juga kita juga bisa mendukung program pemerintah untuk bisa menekan suku bunga kredit untuk dunia usaha. Nah, sebetulnya 6,4 itu cukup besar loh. Jadi kemarin sempat viral ya di media, katanya artis kita Durce Gamalama merasa bangkrut karena punya uang 3 miliar, terus dia sampai ngelamar jadi sopirnya Raffi Ahmad. Padahal kalau Mbak Dorce investasi di ORI 3 miliar, itu kita hitung yang bisa dia dapat per bulan tuh 13,5 juta. Lumayan banget ya Pak ya, dan itu dibayar cash flow. Jadi sopirnya Raffi Ahmad cukup lah 13 juta per bulan ya. Betul. Jadi dapat cash flow merem kaum rebahan, kalau duit 3 miliar bisa dapat duit 13 juta. Oke, Kang Denny, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ORI 017 ini akan digunakan untuk program produktif negara? Karena ini kalau efek COVID-19 ini negara terbebani karena pengeluarannya bertambah. Iya, tentu saja ya. Tadi kita sampaikan bahwa yang namanya hasil penjualan dari SBN, baik yang ORI maupun yang biasa, itu kita akan gunakan untuk membiayai defisit APBN. Nah,
PSBB itu banyak mata anggaran yang coba kita akan alokasikan. Tapi yang menjadi fokus saat ini oleh pemerintah adalah untuk kesehatan, kemudian untuk yang safety net, dan ketiga untuk mendukung dunia usaha. Nah ini penting mendukung dunia usaha itu karena gini, jangan sampai nanti ketika masalah COVID sudah bisa diatasi, tapi UMKM kita, dunia usaha kita tidak bisa bergerak. Sayang kan? Nah, jadi makanya kita perlu pemerintah memberikan subsidi, memberikan dukungan kepada dunia usaha supaya kalau masalah kesehatan bisa ditangani, maka ekonomi bisa cepat lagi bergerak. Istilahnya kalau orang bilang to jump start the economy, itu untuk menggerakkan lagi ekonomi begitu permasalahan COVID dari sisi kesehatan bisa kita tangani. Oke, ini ada lagi Pak yang bertanya dari warganet, Pak Denny, sekitar 2 bulan yang lalu telah diterbitkan Global Bond, yang Global Bond USD yang disebut-sebut surat utang dengan tenor terpanjang. Lalu apa yang membedakan ORI 017 yang saat ini diluncurkan? Dan juga bagaimana manajemen resiko yang dilakukan DJ PPWR, apakah nanti ke depan bisa prudent Pak? Iya, kalau yang Global Bond itu pertama dari sisi mata uang, itu dijual dalam mata uang US dollar. Dan kita dijual dicatatnya itu di Amerika gitu ya, dari Amerika, dan tentu karena ini nilainya besar, yang bisa beli hanya korporasi besar atau orang-orang yang super rich gitu. Mungkin kalau super rich kelas-kelasnya crazy rich-nya Jakarta atau crazy rich-nya Surabaya gitu ya. Jadi kalau untuk masyarakat biasa tidak akan sulit untuk bisa membeli atau investasi di surat utang yang tadi yang kita jual di global. Makanya itu kita buka kesempatan supaya masyarakat yang memiliki dana investasi terbatas juga bisa tetap bisa menikmati tadi manisnya ORI sebagaimana para super rich tadi yang bisa mendapatkan imbal hasil atau cuan yang menarik dari surat berharga negara. Oke, Gitu Mbak Dewi. Ya, terima kasih Kang Denny. Sebelum nanti kita akan membacakan lagi pertanyaan dari warganet, aku mau tanya lagi nih ke Mbak Prita. Mumpung nih ada Mbak Prita nih, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai bagaimana cara untuk mengalokasikan cash flow-nya agar tadi Mbak Prita bilang kita harus siap-siap dana darurat 12 bulan. Nah ini mungkin ada tips atau tambahan lagi nggak sih Mbak, gimana biar caranya pos-posnya itu pos-posnya ini lebih efisien lagi nih? Oke, pastinya supaya kita bisa lebih efisien, kita tidak menggunakan satu jenis rekening saja. Jadi memang sudah kita alokasikan seperti kalau orang zaman dulu tuh pakai amplop-amplop. Nah, kalau sekarang amplopnya berubah nih jadi digital. Jadi untuk yang kebutuhan biaya hidup itu sudah kita punya satu rekening terpisah. Nah, udah kita alokasikan di situ, kemudian kita bisa ambil sesuai dengan berapa yang kita alokasikan. Kemudian supaya kita bisa lebih disiplin dalam mengumpulkan dana darurat dan sebagainya. Nah, berarti dari rekening penghasilan kita itu dibuat auto debit ke rekening yang terpisah lagi. Nah, supaya dana yang sudah ada itu memang betul-betul bisa tidak dipakai nih untuk tergoda-goda hal-hal yang lain. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita menempatkan langsung dalam bentuk aset investasi seperti contohnya ORI atau SR dan seterusnya, itu sebenarnya bagus banget. Kenapa? Karena kan itu sudah dikunci nih di situ. Tapi meskipun dikunci, kalau kita pun ternyata nanti tiba-tiba membutuhkan uangnya, kita masih bisa menjualnya di secondary market atau pasar sekunder, kira-kira seperti itu. Jadi kitanya juga seperti tadi saran Mbak Prita ya, ibaratnya kita mau perang nih, perlengkapannya udah ada plan A, plan B, plan C ya, karena kita nggak tahu uncertain condition ini sampai kapan. Oke, saya akan menanyakan kembali. Oke, yang ini sudah ada yang menanyakan apa sih objektif dari ORI 017? Maksudnya apa ini ORI objektif? Oke. Tujuan mungkin, Pak. Tujuan ya. Baik. Jadi banyak tujuan yang kita capai dengan penerbitan ORI itu tadi tentu yang salah satu sudah saya sebutkan untuk financing APBN. Sebetulnya kita kalau di sisi investor, kita ingin mendiversifikasi investor domestik. Jadi tadi kita dengan pelayanan yang semakin mudah berinvestasi, nilai yang makin kecil, kita harapkan jumlah investor domestik menjadi semakin besar, dari mulai yang terutama dari milenial, sehingga semenjak muda sudah terbiasa untuk berinvestasi. Nah ini kita ingin sebetulnya membangun juga culture atau kebiasaan atau habit untuk berinvestasi dari sejak muda. Dan kalau sudah terbiasa, nanti begitu mereka tumbuh dewasa, makin besar, makin tinggi penghasilannya, akan semakin banyak lagi dana yang akan dia investasikan. Dan harapannya nanti kita sebagai suatu negara, kita bisa lebih mandiri dalam pembiayaan,
Karena kalau kebutuhan pembiayaan kita bisa dicukupi oleh para investor dalam negeri. Jadi ini kita bicara masalah kemandirian bangsa sebetulnya. Betul. Jadi kalau kita punya rakyat Indonesia semakin tinggi literasi keuangannya, semakin sadar berinvestasi, maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk mencari dana-dana pembangunan secara lebih mandiri, tidak tergantung dari dana asing. Begitu Mbak Dewi. Jadi ini jangka panjang sebetulnya. Ini. Tapi kita mulai dari sekarang. Jadi para kaum milenial, meskipun tadi baru punya uang 1 juta, 2 juta, kita latih. Karena kalau setelah sekali 1 juta ternyata enak terjadi investasi itu, yakin bisa berikutnya akan semakin nambah. Kira-kira begitu Mbak Dewi. Ini kayak apa ya Pak ya, berarti literasi keuangan untuk teman-teman milenial yang mungkin fresh graduate ataupun mungkin juga yang mungkin masih dapat uang dari orang tua namun menabung, ini salah satu instrumen investasi yang menarik sekali ya, karena memang resiko pembayarannya boleh dibilang dijamin oleh negara. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari warganet. Apakah harga ori 017 di pasar sekunder sama dengan pada waktu perdana? Dan untuk pembelian ori saat ini hanya terbatas di periode penawaran saja? Oke, jadi untuk pembelian persis kita hanya menawarkan pada periode penawaran. Jadi dari tanggal 15 Juni sampai 9 Juli. Tapi catat tanggalnya nih, jangan sampai nyesal nanti. Udah lewat gitu ya, baru nyari-nyari. Nah, terus bagaimana mengenai harganya? Nah tadi harga tentu ada risiko kenaikan penurunan harga tergantung dari benchmark atau acuan suku bunga yang dijadikan sebagai reference. Nah biasanya kalau di tanah air yang menjadi reference itu adalah suku bunga Bank Indonesia. Karena ini yang akan dipakai oleh perbankan untuk menentukan berapa bunga simpanan atau deposito yang akan dia berikan kepada nasabahnya. Jadi orang kan membanding-bandingkan kan. Kalau sekarang misalnya suku bunga acuan Bank Indonesia 4,5, kemudian depositonya 5,5. Nah, kita lihat berapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, naik atau turun. Kalau ternyata suku bunga acuannya turun, artinya margin atau selisih dibandingkan dengan suku bunganya si ori yang 6,4 kan semakin lebar, semakin tinggi. Artinya kalau kita jual ori, ini ori akan dijual dengan harga premium. Karena jualnya 100 bisa dijual 105 atau 106 tergantung seberapa selisihnya. Tapi kebalikannya, kalau ternyata Bank Indonesia di beberapa bulan ke depan menaikkan suku bunga acuannya menjadi dari 4,5 menjadi 5 misalnya, tentu ini juga akan mendorong suku bunga deposito ke atas. Nah, begitu margin antara ori dengan suku deposito ini semakin kecil, tentu juga ini membuat harga ori menjadi kurang menarik, sehingga kalau dijual harus didiskon. Dari 100 mungkin menjadi diskon menjadi 99, 98, 97. Ini kira-kira seperti itu resiko penjualan di pasar sekunder ya. Oke, tapi berarti bahwa tetap ke depan ini masih ada potensi kenaikan atau potensi adanya capital gain ya, Pak Kang Denny. Oh iya, itu capital gain, cuan. Jadi selain dari bunga kita juga potensi cuan dari capital gain, Mbak. Oke. Ini terakhir mungkin karena kita hanya tinggal 5 menit, hanya bisa beli sekali atau bisa beli beberapa kali nih, Kang Denny? Bisa beli berkali-kali selama masa penawaran. Ya. Jadi selama masih punya duit ya Kang Denny ya. Oh iya betul. Jadi sekarang misalnya dapat angpau dari ibu, masukin. Besok dapat angpau dari bapak, masukin. Bisa aja masukin itu. Atau sekarang misalnya dapat bonus dari bonus dari kantor atau dapat sisa THR yang baru cair hari ini, itu bisa dimasukkan secara bertahap selama masih masa penawaran tanggal 9 Juli. Gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi likuiditas masing-masing, mau beli langsung borongan, mau dicicil, kan bisa juga. Saya takutnya lupa. Udah sekarang punya 10 juta, taruh dulu 10 juta deh daripada nanti lupa gitu, artinya lupa. Udah nggak apa-apa 10 juta. Nanti begitu bulan Juli gajian, dapat lagi, masukin lagi tuh ke ori. Yang penting jangan sampai melewati masa penawaran tanggal 9 Juli. Oke, yang punya 3 miliar juga boleh ya, Kang Denny ya, kalau tadi biar bisa dapat cash flow 13 juta rupiah. 13,5 juta hitungan kita itu udah bebas pajak gitu ya. Iya, rebahan doang ya Kang Denny ya. Rebahan doang. Oke, mungkin terakhir sebagai penutup, saya persilahkan buat masing-masing narasumber. Kang Denny silahkan, apa nih mungkin closing statement-nya? Oke, jadi
ini pandemi ini tadi membuka kesempatan buat kita untuk bersama-sama gotong royong, membahu-membahu mengatasi masalah negeri. Jadi sebetulnya obligasi investasi di ORI ini ada menurut saya tiga keuntungan saat ini. Pertama adalah dari sisi pokok investasinya aman. Kemudian kedua juga memberikan keuntungan yang masih menarik, baik dari sisi pendapatan bulanan dari yield maupun dari capital gain. Dan yang ketiga tadi, kesempatan untuk bersama-sama menjadi financial heroes, menjadi pahlawan-pahlawan pembiayaan yang membantu pemerintah, membantu negeri ini bisa mengatasi dampak COVID, sehingga kita bisa sama-sama sebagai satu bangsa mengatasi tantangan ini dengan selamat, sentosa, sehingga ke depan kita menjadi suatu bangsa yang semakin kuat dan semakin makmur. Oke, terima kasih Kang Denny. Selanjutnya Mbak Prita, silakan closing statement-nya. Ya, kalau dari saya sedikit menambahkan saja, karena tadi Kang Denny juga sudah kuat banget closing statement-nya. Untuk saya, untuk semua teman-teman warganet yang memang saat ini secara financial planning itu sudah mulai bisa tertata, dengan masa pandemi ini juga membuat kita juga jadi lebih melek lagi, dan kita sadar bahwa kita perlu untuk punya tabungan, kita perlu untuk berinvestasi. Nah, ORI seri 17 ini saya bisa katakan sebagai financial planner dan juga sebagai investor ORI dari seri 1 itu kalian wajib ikutan karena benar-benar tidak ada ruginya. Kemudian yang kedua, rasanya tuh tenang, aman, dijamin oleh undang-undang. Dan saat ini sudah bisa dibeli hanya dengan 1 juta rupiah, yang saya yakin banget daripada kita boleh tetap kerjaan online, boleh ya, mau shopping online, tetapi juga jangan lupa di sisi lain online-nya juga untuk berinvestasi. Nah, jangan sampai ketinggalan, alarmnya dipasang, pokoknya jangan sampai masa penawarannya sudah selesai, kita masih tidak berinvestasi juga. Oke, ini closing statement-nya berguna banget untuk kaum-kaum rebahan, sahabat-sahabat online. Jadi pada waktu online harus ada pemasukan juga ya. Jadi dalam bentuk tadi cash flow dari ORI. Ya, ini dokter. Betul, oke. Nah ini mungkin kalau boleh saya simpulkan dari tadi perbincangan bersama Kang Denny, juga Mbak Prita Gosi dan juga Dr. Tirta, bahwa memang ada 5 fakta menarik mengenai ORI 017, di mana ini bebas resiko gagal bayar dan investasi ini dijamin oleh undang-undang dan memang pembayarannya dijamin oleh negara, jadi nggak perlu khawatir sama sekali karena yang ngejamin adalah negara. Terus kemudian yang kedua, memberikan imbal hasil yang menggiurkan sekali, yang manis sekali kalau kata Kang Denny tadi 6,4% per tahun. Kemudian ini fix tadi sudah dipatok 6,4% dan dibayarkan per bulan. Dan kemudian dari sisi liquid juga liquid banget. Jadi memang boleh dibilang kalau kita membutuhkan dana tiba-tiba bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Dan yang keempat adalah kita bisa memperoleh potensi capital gain, dan yang terakhir yang penting banget juga dengan berinvestasi di ORI kita juga turut membangun negeri. Terima kasih kepada para narasumber, namun mohon untuk masih tetap bergabung bersama dengan saya. Dan sekali lagi terima kasih kepada warganet, tapi tetap bersama dengan kita. Nanti di akhir acara, di akhir perbincangan ini kita akan memilih 3 orang yang tadi telah saya janjikan yang berhak mendapatkan 1 unit ORI 017 senilai 1 juta rupiah. Nanti akan ditayangkan di Facebook fanpage dari Kementerian Keuangan, ataupun juga sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih mengenai ORI 017 bisa langsung mengklik di website dari Kementerian Keuangan RI di www.kemenkeu.go.id/ORI, atau bisa juga mengikuti informasinya di akun Instagram DJPPR @DJPPR Kemenkeu. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, dan kita akan bergabung dengan Bapak Luki Alfirman, sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Pak Luki, apa kabar? Masih mute. Halo Pak Luki. Halo Pak Luki, mendengar suara saya? Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Luki Alfirman. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang langsung saja kita akan mendengarkan keynote speech-nya, yang nanti juga bersama-sama beliau akan meluncurkan ORI 017. Kami persilahkan Pak Luki. Selamat siang Mbak Dewi,
Bapak Ibu sekalian, warganet, selamat siang juga. Saya lihat sini ada Mbak Prita, Mbak Kang Denny, dan tentu saja Dr. Tirta. Saya ini harusnya mohon maaf tadi harusnya di depan, cuman karena ada agenda lain saya belum bisa bergabung sekarang. Tapi untungnya kalau kita di belakang, tadi ini saya lihat narasumber yang luar biasa. Saya yakin para warganet sudah mendengar banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Kang Denny, oleh Dr. Tita maupun Mbak Prita dari segala sisi, kiri, kanan, atas, bawah. Saya mungkin lebih mencoba men-summarize saja secara singkat, menekankan poin-poin penting supaya jadi tadi tidak ada pengulangan lah. Jadi memang hari ini kami pemerintah dan Kementerian Keuangan melakukan launching, memulai penawaran instrumen obligasi negara retail seri ORI 017. Tadi mungkin para pembicara sudah menerangkan secara detail tentang instrumen itu, apa ORI, bagaimana mendapatkannya, dan sebagainya. Mungkin saya akan menyentuh saja sedikit kenapa pemerintah menerbitkan ORI. Jadi ORI ini bisa dibahas atau dilihat dari dua sisi, dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi investor. Nah, gimana nanti kedua belah pihak itu bertemu dalam kondisi yang sifatnya malah win-win solution. Nah, kalau kita bicara tadi soal ORI, disampaikan oleh Pak Denny, bahwa saat ini Indonesia, kita sebagai satu bangsa, kita sedang menghadapi ujian. Dan insya Allah saya sih selalu berpikir optimis dalam setiap ujian itu kita selalu bisa mengambil pelajaran termasuk juga hikmah positifnya. Kita sama-sama saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan memang ini Indonesia tidak sendirian. Ini sesuatu yang sifatnya extraordinary, sifatnya unprecedented. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Dulu orang menghubungkan dengan Spanish flu 1918 itu tapi sangat berbeda. Teknologi sudah berubah cepat. Populasi, bagaimana hubungan manusia, hubungan sosial, interaksi sosial sangat berbeda. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unprecedented sifatnya. Nah, kita tahu kondisi extraordinary akan juga membutuhkan solusi yang sifatnya extraordinary. Ya. Jadi yang kita berawal dari hanya mungkin sekedar, oh ini cuman sifatnya penyakit, oh berkembang jadi pandemi. Nah, tapi kita tahu bahwa ternyata sampai saat ini di tengah kecanggihan teknologi, ternyata kita belum bisa menemukan obatnya, belum ada vaksinnya. Artinya tindakan yang bisa kita lakukan adalah preventif sifatnya. Nah, makanya yang asalnya berbicara tentang krisis di sektor kesehatan sudah berkembang menjalar menjadi kita ke sektor sosial. Dalam artian karena untuk mencegah terjadi penyebaran COVID tersebut, pandemi tersebut, cara yang paling efektif adalah dengan cara melakukan social distancing, kita bicara tentang PSBB, beberapa negara menerapkan lockdown, yang akhirnya akan berdampak kepada aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi menurun drastis. Kan kita bicara tentang, krisis di sektor ekonomi. Dan bisa menjalar juga aktivitas ekonomi tidak lepas dari misalnya kegiatan di sektor perbankan. Cicilan, kita harus bayar cicilan bank. Karena usahanya sekarang terganggu, berarti cicilan pun terganggu. Jadi sangat mungkin juga ini menjalar juga menjadi satu. Oke, kita akan menunggu jaringan kembali bersama dengan Pak Lucky karena memang sesaat lagi bersama-sama kita akan menjadi saksi dari peluncuran ORI 017 yang diluncurkan pertama kali melalui portal media sosial. Kita akan coba menghubungi Bapak Lucky. Namun sekali lagi buat warganet dan juga rekan-rekan yang tadi sudah bertanya, nggak usah khawatir. Nanti di akhir acara di Facebook fanpage dari Kementerian Keuangan kita akan mengumumkan 3 orang yang memang nanti berhak mendapatkan untuk 1 unit ORI 017 senilai Rp1.000.000. Dan kita saat ini masih menunggu koneksi dengan Bapak Lucky.
Oke, dan ini juga menarik sekali bahwa kita sudah bergabung juga di sini bersama dengan teman-teman dari mitra distribusi yang sudah bergabung dengan kita di sini. Ada dari Dana Reksa Sekuritas, kemudian OCBC NISP, Bank Victoria, Bank BRI, Bank Danamon, juga ada juga dari Investri, ada dari Bank Permata, Bahana Sekuritas, Bank DBS, Trimegah Sekuritas, Bareksa, Bank Commonwealth, Bank BNI, Invisi, Bank HSBC, kemudian Bank Panin, Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Mandiri Sekuritas, Modalku, Maybank, Bank UOB, Bank BTN, dan Tanam Duit. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan sekalian, seluruh warganet, memang Ori yang 017 ini sangat menarik sekali, bisa dibeli melalui online ya Pak Denny ya, Kang Denny ya. Online, semuanya online. Jadi dari 25 itu online semua Mbak Dewi. Oke, dan nampaknya kita sudah terhubung dengan Pak Lucky. Kita akan kembali mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan. Silahkan Pak Lucky. Maaf tadi terputus, sudah Nggak apa-apa. bisa ulang lagi ya? Bisa, Dengar ya bisa. Oke, sip. Saya teruskan tadi. Jadi mungkin dari segi terputus, saya bicara tentang kondisi extraordinary membutuhkan solusi, policy, kebijakan yang sifatnya juga extraordinary. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah itu menjadi luar biasa besarnya. Jadi kalau kita lihat misalnya, tadi sektor usaha, bisnis, mulai terganggu. Karena tadi aktivitas ekonomi sudah mulai menurun, terdampak. Nah, bagaimana kita memberikan dampak pada memberikan stimulus, bisa menggerakkan ekonomi lagi, itulah peran pemerintah. Nah, makanya saat ini fokus pemerintah dalam menghadapi pandemi ini ada 3. Oke. 1, tetap adalah bagaimana menjaga sektor kesehatan. Kesehatan adalah tetap nomor 1 bagi pemerintah. Bagaimana kita membangun rumah sakit, menyediakan alat kesehatan, obat-obatan, alat tes, termasuk juga pembiayaan untuk pasien COVID, itu adalah prioritas pemerintah nomor 1. Prioritas kedua adalah bagaimana kita menyediakan bantuan bagi para kelompok masyarakat yang terdampak. Oke. Kemarin baru saja ada survei bagus dari BPS. Ternyata survei itu menunjukkan hasilnya hampir kurang lebih 50 banyak penduduk atau masyarakat Indonesia itu terdampak terjadi pengurangan pendapatan akibat terjadinya COVID ini. Nah, ternyata kalau lihat per kelompok masyarakatnya, 70% dari kelompok terbawah itu mengalami penurunan pendapatan. Oke. Itu real. Nah, makanya disinilah dibutuhkanlah peran pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat kelompok masyarakat yang terdampak paling berat akibat COVID ini. Proses ketiga, bagaimana kita membantu dunia usaha. Kita ingin tidak terjadi adanya kebangkrutan atau PHK. Karena bagaimana juga penggerak ekonomi ini adalah salah satunya dunia usaha. Nah, bagaimana kita memberikan stimulus pada dunia usaha bisnis. Nah, itulah prioritas pemerintah. Nah, bagaimana ujung-ujungnya kan bagaimana kita membiayai program-program tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini kita lihat APBN kita. APBN apa sih? APBN anggaran pendapatan belanja negara. Very simple. Di sisi atas itu ada pendapatan, di bawahnya ada belanja. Pendapatnya kalau misalnya belanja kita ada surplus. Kalau belanja lebih besar dari pendapatan, kita mengalami defisit dan kita butuh pembiayaan. Nah, saat ini dalam kondisi seperti ini, tadi penerimaan kita pasti terpukul karena aktivitas ekonomi turun drastis. Gimana orang mau bayar pajak? Ya kan? Jadi APBN pasti mengalami penurunan dari sisi penerimaan.
Kemudian kita juga memberikan stimulus. Tadi kan membantu dunia usaha. Salah satu bentuk stimulus adalah dalam bentuk keringanan pajak. Oke. Nah, di sisi belanja pemerintah akan meningkat. Tadi kita memberikan jaring pengaman sosial, membangun rumah sakit, membantu sektor kesehatan. Jadi artinya sudah terlihat di sini akan terjadi defisit. Dan defisit itu jumlahnya jauh lebih besar daripada dalam kondisi normal. Nah, dibutuhkan di situ pembiayaan. Ya kan? Bagaimana kita cari pembiayaan? Salah satunya kita menerbitkan obligasi yang bisa dibeli oleh institusi institutional investor ataupun retail investors. Ya kan? Tadi Pak Denny bicara tentang kita nggak mau tergantung dari asing. Ya kan? Bagaimana kita sebagai bangsa mandiri? Artinya kalau bisa ini dibiayai dari investor dalam negeri. Ya kan? Itulah kebutuhan bagaimana tadi kita menangani pandemi, kita pemerintah membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan defisit, salah satunya kita menerbitkan obligasi. Nah, hari ini kita menawarkan ORI 17 yang ditujukan untuk memang investor retail. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain, sisi investor. Tadi mungkin Mbak Prita sudah cerita banyak. Simple. Saya cuma bisa menyampaikan saat ini investor itu kan punya banyak pilihan instrumen investasi. Bapak Ibu sekalian punya kelebihan dana, itu saya punya opsi nih, punya pilihan. Saya punya uang 10 juta, mau diapain ya, saya mau berinvestasi. Ya, kita bisanya beli taruh di deposito, kita bisa beli saham, reksadana, atau uangnya kalau lebih besar kita misalnya bisa beli properti. Banyak sekali pilihan instrumen investasi. Nah, mungkin tadi tip-tipnya Mbak Prita itu kan kita ingin sebagai investor, pasti kita pengen, wah returnnya paling baik dong, paling tinggi. Tapi jangan lupa, ada dua sisi mata koin di sini, mata uang. Jadi sisi satu kita selalu ingin mengejar return yang setinggi mungkin, tapi jangan lupa di sisi lain kita bicara tentang risiko. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi yang sifatnya wah returnnya luar biasa tinggi, ya, tapi itu pasti biasanya diimbangi di risiko yang sifatnya risky juga, high risk juga. Nah, ini bagaimana nih mencari instrumen yang pengennya returnnya tinggi tapi risikonya kecil, kan gitu sebagai investor. Nah, ini yang dipertemukan nih. Nah, pemerintah menawarkan instrumen investasi yang disebut ORI 17. Pak Denny tadi menyampaikan, wah insya Allah ini aman. Returnnya kompetitif, cukup menarik, 6,4%. 3 tahun, tapi sifatnya tradable. Apa sih tradable? Kalau di tengah-tengah masa butuh dananya bisa diperjualbelikan, bisa dapat capital gain, ya kan? Pokoknya adalah dari sisi investor kita harus ngerti feature-feature dari berbagai macam instrumen investasi tersebut. Nah, salah satunya coba lihat apa yang fitur ditawarkan oleh ORI. Apa yang membuat ORI itu menarik. Tadi sampaikan juga, kami juga saat ini ingin mempermudah investor tadi untuk membeli ORI kita. Maka even sebelum COVID kita sudah memakai apa yang disebut platform online. Jadi sekarang siapapun juga, anywhere, anytime, ingin membeli ORI sepanjang itu di masa penawaran, bisa melakukan itu lewat gadget handphone. Jadi sangat mudah. Nah, terakhir, tadi hubungan 1 dengan 2, hubungan pemerintah dengan investor. Feature dari ORI yang tidak dimiliki oleh instrumen lain adalah investor membeli ORI, dia berinvestasi mengharapkan return yang tadi sifatnya aman, mudah, tapi dengan ORI ini artinya investor ikut serta secara aktif membangun negeri ini, membangun republik yang kita cintai ini. Apalagi kita di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, dananya itu salah satunya ditujukan untuk membangun sektor kesehatan, membantu pemberian jaring pengaman sosial untuk golongan menengah ke bawah tadi,
kemudian juga kita ingin membantu dunia usaha. Jadi insya Allah penggunaannya pun insya Allah ini untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara Republik tercinta ini. Makanya kita mengusung temanya itu adalah bagaimana kita menjaga negeri lewat investasi. Kita sama-sama menjaga negeri kita yang tercinta ini, yang saat ini sedang menghadapi ujian, tapi di sisi lain kita juga para investor ini, Bapak Ibu sekalian, bisa juga sekalian berinvestasi, mendapatkan imbal hasil yang menarik, tapi juga dengan risiko yang sangat aman. Mungkin demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah terus bersama kami tadi mendengar penjelasan luar biasa dari Kang Denny, dari Mbak Prita, dari Dr. Tita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat untuk para Bapak Ibu sekalian, para warganet. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dewi Kumala. Oke, terima kasih Bapak Lucky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keynote speech-nya. Dan mohon berkenan kepada Bapak Lucky untuk secara online untuk dapat berkenan meluncurkan dari ORI 017 secara resmi, Bapak. Kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para pihak-pihak yang telah membantu kami, membantu pemerintah dalam penerbitan ORI 17 ini. Mitra kami dari Bank Indonesia, dari OJK, mitra distribusi, ada 25 mitra distribusi saat ini, KSEI, BI, dan SRO lainnya, dan tentu saja juga dari kami di Kementerian Keuangan, kami dari DJPPR, dibantu juga dari unit eselon 1 yang lainnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sehingga hari ini bisa kita launching hari ini. Saya mengucapkan terima kasih tadi pencerahannya, berbagi pengalaman, tips and triknya dari Mbak Prita dan Dr. Tita dan Kang Denny. Mudah-mudahan itu bisa mencerahkan, menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian warganet. Terakhir, dengan mengucapkan basmalah, tema yang kita angkat adalah bagaimana melalui investasi ORI seri ORI 17 ini, bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri lewat investasi. Sekali lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini masa penawaran ORI 017 resmi saya buka. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Lucky Alfirman, dan dengan ini masa penawaran ORI 017 sudah resmi dibuka oleh Dirjen PPR Kemenkeu Republik Indonesia. Dan sekali lagi teman-teman, ini sudah bisa membeli instrumen ORI mulai dari hari ini tanggal 15 Juni sampai dengan besok tanggal 9 Juli. Sekali lagi bisa melalui mitra-mitra distribusi ORI 017 yang sekarang ini juga sedang bergabung bersama dengan kita. Ada 25 mitra distribusi, akan saya sebutkan kembali satu persatu. Yang pertama dari Dana Reksa Sekuritas, OCBC NISP, Bank Victoria, Bank BRI, Bank Danamon, Investri, Bank Permata, Bahana Sekuritas, Bank DBS, Trimegah Sekuritas, Bareksa, Bank Commonwealth, Bank BNI, Invisi,
Bank HSBC, Bank Panin, Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Mandiri Sekuritas, Modalku, Maybank, Bank UOB, Bank BTN, dan Tanam Duit. Dan kami persilahkan ini untuk berkenan Bapak Luki, Kang Denny, Dr. Tirta, dan juga Mbak Prita bersama dengan ke-25 mitra distribusi untuk kita akan berfoto secara virtual. Ini kita akan tunggu koneksi sejenak dengan 25 mitra distribusi dan kita akan segera berfoto secara virtual. Mungkin bisa diaba-aba 1, 2, 3. Oh oke. Kita akan mengundang satu persatu. Ini mohon maaf apabila membutuhkan waktu. Sekali lagi kita akan mengundang kepada 25 mitra distribusi yang saat ini bergabung bersama dengan kita dalam peluncuran ORI 017. Dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Kang Denny bahwa ini juga bisa dibeli melalui online dan berapapun budgetnya sampai dari 1 juta sampai 3 miliar ini ditunggu karena ini untuk gotong royong dan untuk kemandirian dari negara kita tercinta. Kita masih menunggu saat ini ke 25 mitra distribusi dan sekali lagi bagi warganet berita baik sekali tadi yang bergabung sekitar 1.200, 1.500 yang bergabung bersama dengan kita dalam peluncuran ORI 017. Sekali lagi yang pengen tahu siapa yang mendapatkan untuk 3 door prize ya tadi untuk 3 unit dari ORI 017 senilai 1 juta rupiah nanti akan ada di Facebook fanpage dari Kementerian Republik Indonesia. Nanti akan kita tayangkan siapa dan ini kita masih menunggu 25 orang. Dan sekali lagi buat teman-teman seluruh warganet terutama milenial ini 1 juta uang yang mungkin apa ya kalau mungkin kemarin yang harusnya dipakai buat mudik nah ini bisa dialokasikan untuk membeli investasi ORI 017 sekali lagi dengan zero resiko gagal bayar atau tidak ada resiko gagal bayar karena dibayar pembayarannya dijamin oleh negara atau oleh pemerintah. Baik, apakah sudah tersambung dengan 25 teman-teman mitra distribusi? Oke, sudah. Baik, kita akan berfoto bersama Pak Luki bersama dengan Kang Denny, Dr. Tirta, Mbak Prita dengan 25 mitra distribusi. Boleh menghadap ke depan, kita boleh senyum. Ya. Yeah. Sekali lagi boleh, kayaknya Mbak Pritanya merem. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih 25 mitra distribusi yang sudah bergabung bersama dengan kita yang nantinya akan terhubung langsung bersama dengan masyarakat ataupun warganet. Terima kasih Pak Luki, Dr. Tirta, Mbak Prita Gosi, Kang Denny, terima kasih semuanya. Dan juga terima kasih kepada 1.200 dan juga 1.500 warganet yang sudah bergabung. Tadi banyak sekali insight yang kita dengarkan baik dari Dr. Tirta sebagai pengusaha UMKM dan juga Mbak Prita Gosi sebagai edukator finansial dan juga Kang Denny yang juga tadi sudah menjelaskan mengenai peluncuran dari ORI 017. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang ingin membeli ORI bisa dibeli mulai hari ini tanggal 15 Juni sampai besok tanggal 9 Juli dan bisa dibeli secara online melalui mitra distribusi ORI 017 yang tadi telah saya sebutkan dan jadilah investor ORI 017 dan kita ikut berkontribusi menjaga negeri lewat investasi. Sekali lagi saatnya berinvestasi melalui ORI 017 bersama-sama kita membangun negeri. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sukses selalu untuk kita semua dan salam cuan. Sampai jumpa. Terima kasih rekan-rekan.